Pagi itu, embun masih menggantung di ujung dedaunan halaman rumah mungil Dewi. Burung-burung gereja berkicau riang, seakan ikut menyambut awal hari yang cerah. Sinar matahari menembus sela-sela tirai putih di ruang tamu, menciptakan kilau lembut yang menenangkan hati. Dewi berdiri di dapur, mengenakan apron bergambar bunga, tangannya cekatan mengaduk adonan pankek kesukaan suaminya, Arman. Aroma manisnya memenuhi udara, bercampur dengan wangi kopi hitam yang baru saja ia seduh. Pernikahan mereka baru memasuki tahun kedua, tapi Dewi merasa kehidupannya telah berubah begitu banyak. Ia bukan hanya seorang istri yang berusaha menyenangkan suaminya, tetapi juga seorang wanita mandiri yang diam-diam menyimpan rahasia besar. Ia pemilik sebuah toko perhiasan mewah di pusat kota yang telah ia rintis sejak masa kuliah. Namun, ia memilih untuk tidak membicarakan itu dengan siapapun di keluarga Arman, bahkan dengan Arman sendiri. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ingin semua berjalan alami tanpa penilaian berdasarkan materi. Arman keluar dari kamar dengan rambut sedikit berantakan, kaos oblong putih, dan celana santai. Wangi banget. Sayang, ini pasti pankek buatan Dewi yang juara, ucapnya sambil tersenyum lebar. Dewi membalas dengan senyum hangat, menyajikan sarapan di meja makan. Mereka duduk bersama, bercanda, dan membicarakan rencana akhir pekan. Arman ingin mengajak Dewi ke pantai, sesuatu yang sudah lama mereka rencanakan sejak sebelum menikah. Hari-hari Dewi memang sering diwarnai kebahagiaan sederhana seperti ini. Ia selalu bangun lebih pagi, menyiapkan kebutuhan Arman, dan memastikan rumah dalam keadaan rapi. Hubungannya dengan mertua, Bu Ratna, juga sejauh ini baik-baik saja. Meski kadang Dewi merasakan tatapan menilai dari ibu mertuanya, ia memilih untuk menanggapinya dengan ramah. Sore itu, Dewi memutuskan untuk berkunjung ke rumah mertua di pinggiran kota. Ia membawa sekotak kue lapis legit buatan sendiri, makanan favorit Bu Ratna. Rumah mertua yang besar dengan halaman penuh bunga itu terasa hangat. Bu Ratna menyambutnya dengan senyum tipis. "Wah, Dewi datang. Bawa kue lagi, ya?" "Terima kasih." Mereka duduk di ruang keluarga, ditemani teh melati. Dewi mendengarkan Bu Ratna bercerita tentang tetangga yang menikahkan anaknya, sambil sesekali menimpali. Ia memang tidak pernah banyak bicara, lebih sering mendengar, karena tahu Bu Ratna senang menjadi pusat cerita. Hubungan mereka memang tidak sedekat ibu anak kandung, tapi tidak ada masalah besar yang pernah muncul. Menjelang maghrib, Arman datang menjemput. Mereka pulang bersama, melewati jalanan yang mulai sepi. Dalam perjalanan, Arman menggenggam tangan Dewi erat. "Aku bersyukur punya kamu," katanya pelan. Dewi tersenyum, hatinya hangat. Namun, di balik ketenangan itu, hidup kadang menyimpan kejutan yang tak terduga. Dewi sama sekali tidak membayangkan bahwa kedamaian ini suatu hari akan terguncang oleh tuduhan yang tak pernah ia bayangkan akan datang dari orang yang kini ia anggap keluarga. Tapi untuk saat ini, ia memilih menikmati setiap detik ketenangan yang masih tersisa. Malam pun turun. Dewi menutup jendela, mematikan lampu ruang tamu, lalu masuk ke kamar. Suara jangkrik dari luar menandakan malam yang tenang. Ia tidur di pelukan Arman, tanpa tahu bahwa badai yang akan menguji rumah tangganya sudah mulai bergerak dari kejauhan. Pagi itu, Dewi bangun sedikit lebih lambat dari biasanya. Hujan semalam membuat udara terasa dingin dan nyaman, hingga selimut seakan memeluknya erat. Namun, suara ketukan lembut di pintu kamar membuatnya beranjak. Ketika membuka pintu, ia mendapati Arman sudah siap dengan setelan kerjanya, memegang 2 cangkir kopi panas. "Aku yang bikin hari ini. Gantian, biar kamu istirahat," katanya sambil tersenyum. Dewi tertawa kecil dan menerima cangkir itu. Kehangatan kopi perlahan merambat ke telapak tangannya, membawa aroma khas yang membuatnya segar kembali. Mereka duduk di tepi tempat tidur, mengobrol ringan tentang cuaca dan pekerjaan Arman yang belakangan cukup padat.
Dewi selalu menikmati momen-momen seperti ini, di mana segalanya terasa sederhana namun penuh makna. Setelah Arman berangkat kerja, Dewi menata rumah seperti biasa. Ia mengganti sprei, menyapu halaman, dan menyiram tanaman. Sesekali ia menerima telepon dari karyawan tokonya, melaporkan stok perhiasan terbaru yang baru saja tiba dari supplier. Namun, semua itu ia jalani dengan tenang, karena ia sudah terbiasa membagi waktu antara peran sebagai istri dan pemilik bisnis. Menjelang siang, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Bu Ratna. "Dewi, kamu bisa ke rumah Mama sore ini? Ada yang mau Mama bicarakan." Suara di seberang terdengar datar, tanpa nada yang terlalu ramah atau terlalu dingin. Dewi, yang terbiasa menerima permintaan semacam ini, segera mengiyakan. Sore itu, hujan gerimis membasahi jalanan. Dewi mengenakan cardigan coklat muda, membawa sekeranjang buah yang ia beli di pasar. Setibanya di rumah mertua, ia disambut dengan pintu terbuka. Bu Ratna duduk di ruang tamu, memegang secangkir teh hangat. Di meja, ada sebuah kotak perhiasan kosong. "Dewi, Mama mau tanya, kamu lihat kalung emas Mama yang ada di kotak ini?" tanya Bu Ratna sambil menunjuk kotak itu. Nada suaranya terdengar tenang, namun matanya menatap tajam. Dewi sedikit terkejut, tapi berusaha tetap tenang. "Kalung emas? Saya belum pernah melihatnya. Memangnya hilang?" Bu Ratna menghela napas panjang. "Mama terakhir pakai minggu lalu, waktu arisan. Setelah itu Mama taruh di sini. Sekarang hilang. Mama cuma tanya, siapa tahu kamu lihat?" Dewi menggeleng. "Tidak, saya benar-benar tidak tahu." Percakapan itu berakhir tanpa kata-kata tambahan. Namun Dewi merasakan hawa yang berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, meski Bu Ratna tidak mengucapkan tuduhan langsung. Sepulang dari rumah mertua, Dewi duduk di ruang tamu rumahnya sendiri. Pikiran tentang kalung emas itu terus menghantuinya. Ia tidak suka merasa seolah-olah diselidiki, apalagi oleh orang yang selama ini berusaha ia hormati. Namun, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Bu Ratna hanya benar-benar bingung dan sedang mencari. Malamnya, Arman pulang dengan wajah lelah. Dewi sempat ingin menceritakan kejadian sore tadi, tapi ia menahan diri. Ia tahu Arman sedang banyak pikiran dan tidak ingin membebani. Sebagai gantinya, ia memasak makan malam yang hangat, berharap kehangatan itu cukup untuk menghapus lelah suaminya. Beberapa hari kemudian, Dewi kembali menerima telepon dari Bu Ratna. Kali ini suaranya terdengar lebih tajam. "Dewi, Mama cuma mau bilang, Mama sudah mencari kemana-mana. Dan satu-satunya orang luar yang masuk ke kamar Mama minggu lalu cuma kamu. Mama nggak nuduh, tapi kamu ngerti kan maksud Mama?" Dewi terdiam. Kata-kata itu menusuk, walaupun dibungkus dengan kalimat, "nggak nuduh." Ia menarik napas panjang sebelum menjawab, Saya datang ke rumah Mama karena diundang. Saya tidak pernah menyentuh barang-barang Mama, apalagi perhiasan." "Ya sudah, Mama cuma bilang saja. Kalau nanti ketemu, Mama kabari," jawab Bu Ratna sebelum menutup telepon. Setelah itu, Dewi merasa ada jarak yang semakin nyata antara dirinya dan mertua. Meski ia tetap mencoba ramah saat bertemu, tatapan Bu Ratna kini terasa dingin. Dewi mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Hari-hari berikutnya, gosip mulai terdengar samar-samar di lingkungan sekitar mertua. Beberapa tetangga yang biasanya ramah kini menyapanya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ada bisik-bisik kecil yang tidak ia mengerti, namun firasatnya mengatakan bahwa berita tentang kalung emas itu sudah menyebar, dan entah bagaimana, namanya ikut terseret. Namun, Dewi masih memilih diam. Ia percaya waktu akan membuktikan segalanya. Ia yakin kejujuran pada akhirnya akan menang. Yang tidak ia tahu,
Diamnya ini justru akan membuat api yang sedang menyala kecil di sudut rumah mertua itu menjadi semakin besar. Di malam yang sepi, saat Arman sudah tertidur, Dewi menatap langit-langit kamar. Suara hujan di luar jendela terdengar monoton, tapi pikirannya tidak tenang. Ia memejamkan mata, mencoba tidur, namun bayangan tatapan Bu Ratna yang penuh curiga terus menghantuinya. Dan di sudut hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya, amarah. Pagi itu, langit tampak mendung meski belum ada tanda-tanda hujan. Udara terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang akan jatuh sewaktu-waktu. Dewi duduk di meja makan, memandangi secangkir teh hangat yang asapnya perlahan memudar. Arman masih di kamar mandi, bersiap untuk berangkat kerja. Suara air yang mengalir seakan menenggelamkan pikirannya yang sudah dipenuhi oleh kejadian-kejadian beberapa hari terakhir. Ia teringat tatapan Bu Ratna saat pertemuan terakhir mereka. Tatapan yang awalnya hanya sekadar menilai, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih menusuk. Bukan hanya itu, sejak itu pula, Dewi mulai menyadari perubahan sikap beberapa tetangga di sekitar rumah mertua. Ada yang biasanya menyapanya ramah, kini hanya sekadar mengangguk tanpa senyum. Ada pula yang tampak berbisik-bisik ketika ia lewat, lalu berpura-pura membicarakan hal lain saat ia menoleh. Sore sebelumnya, Dewi pergi ke pasar tradisional untuk membeli beberapa bahan masakan. Saat ia memilih sayur di lapak langganannya, dua ibu-ibu yang berdiri tidak jauh darinya berbicara dengan nada pelan namun cukup jelas untuk terdengar. "Kamu tahu nggak? Katanya di rumah Bu Ratna ada perhiasan hilang. Kalung emas katanya. Dengar-dengar sih, yang terakhir datang ke sana ya menantunya itu," bisik salah satu dari mereka. "Ah, masa sih? Cantik-cantik, sopan kelihatannya. Tapi ya, kita nggak pernah tahu hati orang," jawab yang lain sambil pura-pura memilih tomat. Dewi tidak menoleh. Ia hanya diam, menahan napas, mencoba mengatur detak jantungnya yang mulai tidak teratur. Tangannya menggenggam erat kantong belanjaannya, berusaha menahan dorongan untuk menjelaskan. Tapi ia tahu, menjelaskan pada orang yang hanya ingin memelihara gosip sama saja dengan menuang air ke pasir, hilang tanpa bekas. Sesampainya di rumah, Dewi duduk lama di teras. Ia memandangi jalan, berharap angin sore bisa membawa sedikit ketenangan. Namun, hatinya terasa panas. Ia mulai berpikir bahwa diamnya selama ini justru membuat orang-orang semakin yakin akan tuduhan itu. Arman pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Dewi menyambutnya dengan senyum, meski senyum itu terasa dipaksakan. Saat mereka makan malam, Dewi mencoba memulai percakapan. "Mas, aku mau cerita sesuatu." Arman meletakkan sendoknya. "Tentang apa?" Dewi menarik napas. "Beberapa hari ini aku dengar gosip di pasar. Orang-orang ngomongin tentang kalung emas mama yang hilang. Dan mereka bilang aku yang terakhir datang ke rumah mama sebelum itu hilang." Arman terdiam. Ia menatap piringnya sebentar, lalu menatap Dewi. "Dewu, mama memang cerita kalau kamu yang terakhir ke kamar beliau. Tapi aku nggak percaya sama gosip begitu. Aku tahu kamu nggak akan lakukan itu." Kata-kata itu seharusnya membuat hati Dewi tenang. Tapi nada Arman terdengar datar, tanpa kehangatan seperti biasanya. Ada jeda terlalu panjang sebelum ia mengatakan, "Aku tahu kamu nggak akan lakukan itu." Dan itu cukup membuat Dewi merasa ada retakan halus yang mulai terbentuk di antara mereka. Malam itu, Dewi tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tamu, lampu redup, hanya suara jarum jam yang terdengar. Ia mulai menimbang-nimbang apakah ia perlu menceritakan tentang kepemilikan tokonya pada Arman. Bagaimanapun, orang tidak akan menuduhnya mencuri perhiasan jika mereka tahu ia punya akses ke perhiasan yang jauh lebih mahal dari kalung emas milik Bu Ratna. Namun, ada sesuatu yang menahannya. Rahasia itu adalah bagian dari dirinya yang ia jaga sejak lama. Ia ingin Arman mencintainya sebagai Dewi yang sederhana,
bukan sebagai wanita dengan bisnis sukses. Keesokan harinya, Dewi kembali menerima telepon dari Bu Ratna. Kali ini nada suaranya terdengar lebih dingin daripada sebelumnya. "Dewi, Mama cuma mau bilang, Mama sudah tanya ke semua orang di rumah. Gak ada yang lihat kalung itu. Jadi, kalau kamu gak sengaja bawa, atau ketukar, mending bilang sekarang daripada nanti ketahuan. Mama gak mau masalah ini jadi besar." Dewi merasa darahnya naik ke kepala. "Ma, saya sudah bilang dari awal, saya tidak pernah menyentuh kalung itu, apalagi membawanya. Saya tidak tahu kenapa Mama berpikir begitu." "Ya sudah, Mama cuma ingatkan. Mama gak mau anak Mama kecewa nantinya," jawab Bu Ratna dingin, lalu menutup telepon. Percakapan itu membuat Dewi menghabiskan sore dengan pikiran yang berputar-putar. Ia mulai membayangkan berbagai kemungkinan. Bagaimana jika gosip itu sampai ke keluarga besarnya? Bagaimana jika Arman mulai benar-benar meragukannya? Bagaimana jika rahasia tentang tokonya terungkap di waktu yang salah, lalu dianggap sebagai bentuk kesombongan atau pembelaan diri semata? Hari-hari berikutnya, tekanan itu semakin terasa. Arman mulai sering pulang larut, dan meski ia mengatakan karena pekerjaan, Dewi merasa ada jarak yang semakin lebar. Di rumah mertua, suasana semakin kaku. Setiap kali Dewi datang, Bu Ratna hanya bicara seperlunya. Bahkan, suatu sore, Dewi melihat Bu Ratna membisikkan sesuatu kepada salah satu tetangga tepat setelah ia pergi. Di dalam hatinya, Dewi mulai lelah menahan diri. Selama ini ia percaya bahwa kesabaran akan meredakan api, tapi kali ini, api itu justru semakin membesar, memakan ruang dan waktu yang selama ini ia isi dengan kedamaian. Ia tahu, jika ia terus diam, bukan hanya nama baiknya yang hancur, tetapi juga rumah tangganya. Malam itu, Dewi berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat pucat, matanya sedikit sembab. Ia mengusap pipinya pelan. "Aku nggak salah. Aku nggak akan biarkan mereka menginjak aku," bisiknya pada diri sendiri. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi untuk pertama kalinya, Dewi merasa sudah waktunya berhenti hanya menjadi penonton dalam cerita yang menuduhnya tanpa bukti. Dan tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju pembuktian akan segera dimulai. Sebuah langkah yang akan mengubah arah hidupnya dan mengguncang fondasi hubungan keluarga ini. Hari itu, sinar matahari menembus tirai jendela dengan lembut, namun di hati Dewi, tidak ada cahaya yang terasa menenangkan. Ia duduk di meja makan, menatap roti bakar yang belum ia sentuh. Arman sudah berangkat kerja tanpa banyak bicara, hanya pamit singkat sambil mengambil tasnya. Perubahan kecil itu, meskipun halus, mulai terasa seperti jarak yang sulit dijembatani. Sejak percakapan terakhir dengan Bu Ratna, pikiran Dewi tidak pernah benar-benar tenang. Kalung emas itu masih menjadi misteri, tapi yang lebih menghantui adalah tatapan curiga yang terus diarahkan padanya. Ia tahu, jika ia terus menunggu, gosip akan berkembang semakin liar. Maka, pagi itu ia memutuskan satu hal. Ia harus mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Langkah pertamanya adalah mengingat setiap detail kunjungannya ke rumah mertua pada hari yang dimaksud. Ia memejamkan mata, mencoba memutar kembali potongan-potongan memori. Ia ingat masuk ke ruang tamu, berbincang sebentar dengan Bu Ratna, lalu ke dapur untuk membantu membuat teh. Saat itu, Bu Ratna sempat meminta tolong mengambil kain lap dari lemari kecil di dekat kamar. Dewi tidak masuk ke kamar, hanya berdiri di ambang pintu. Dari tempat itu, ia memang bisa melihat meja rias di pojok ruangan, di mana kotak perhiasan itu berada. Namun, ia sama sekali tidak menyentuhnya. Meski begitu, ia tahu bahwa detail ini, bahwa ia pernah berada di dekat kamar, bisa menjadi alasan kuat bagi Bu Ratna untuk menuduhnya. Maka, ia memutuskan untuk mencari saksi yang bisa menguatkan posisinya. Ia teringat bahwa siang itu, salah satu pembantu rumah, Mbak Sari, sempat bolak-balik membawa cucian dari kamar sebelah.
Mungkin Mbak Sari tahu sesuatu. Dewi menunggu hingga sore, lalu diam-diam pergi ke rumah mertua saat Arman masih di kantor. Ia berharap bisa berbicara dengan Mbak Sari tanpa kehadiran Bu Ratna. Saat tiba, ia menemukan pintu samping terbuka. Suara mesin cuci terdengar dari dalam. "Mbak Sari, boleh bicara sebentar?" tanya Dewi pelan. Mbak Sari tampak sedikit gugup, tapi mengangguk. "Ada apa, Mbak Dewi?" Dewi menarik napas panjang. "Mbak ingat waktu aku kesini minggu lalu? Ada yang aneh enggak?" "Maksudku, soal kalung emas Mama." Mbak Sari menunduk, lalu berkata lirih, "Saya nggak tahu pasti, Mbak. Tapi setelah Mbak pulang, sore harinya ada tamu laki-laki, teman lama Ibu. Dia duduk sebentar di ruang tamu, lalu ngobrol sama Ibu di kamar. Habis itu saya nggak tahu, karena saya sibuk di belakang." Dewi terkejut. "Mama nggak pernah cerita soal itu." "Saya juga nggak ikut campur, Mbak. Tapi kalau Mbak tanya aneh atau enggak, ya, saya pikir itu agak aneh saja. Karena biasanya kalau ada tamu, Ibu nggak masuk ke kamar," tambah Mbak Sari. Informasi itu membuat hati Dewi berdebar. Ada kemungkinan bahwa orang lain yang terakhir berada di kamar itu bukan dirinya. Namun, ia sadar, menyampaikan hal ini langsung pada Bu Ratna mungkin akan dianggap sebagai usaha mengalihkan tuduhan. Ia perlu cara lain. Saat ia hendak pulang, suara Bu Ratna terdengar dari arah pintu depan. "Dewi, kamu ngapain di sini?" Nada suaranya penuh tanya, bahkan sedikit curiga. Dewi mencoba tersenyum. "Saya cuma mampir sebentar. Mau mengembalikan wadah kue yang kemarin Mama kasih." Tatapan Bu Ratna menyapu seisi ruangan, lalu berhenti pada Mbak Sari yang berdiri di belakang Dewi. "Kamu ngobrol sama Mbak Sari?" tanyanya tajam. "Enggak, cuma sapa-sapa saja," jawab Dewi cepat, berusaha terdengar santai. Tapi ia tahu, dari cara Bu Ratna menatapnya, kecurigaan itu semakin tebal. Sepulang dari sana, Dewi duduk lama di ruang tamu rumahnya sendiri. Ia menimbang langkah selanjutnya. Informasi dari Mbak Sari penting, tapi tanpa bukti nyata, itu hanya akan menjadi kata-kata yang mudah dipatahkan. Ia mulai berpikir untuk memasang rekaman suara atau kamera kecil di rumah mertua. Sesuatu yang bisa menangkap percakapan atau kejadian aneh. Namun, itu berisiko tinggi. Jika ketahuan, posisinya akan semakin buruk. Malamnya, Arman pulang dengan wajah lelah. Mereka makan malam dalam diam, hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Di tengah makan, Arman berkata, "Mama cerita kamu ke rumah tadi siang. Katanya kamu kelihatan gelisah." Dewi menatap Arman. "Mas, aku cuma mau mengembalikan wadah kue." "Kenapa sih? Setiap gerakanku harus selalu dihubungkan sama masalah itu." Arman menghela napas. "Dewu, aku cuma bilang apa yang Mama sampaikan. Aku nggak nuduh." Percakapan itu terhenti di situ, tapi di hati Dewi ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Ia mulai merasa sendirian dalam perjuangan ini. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih buruk terjadi. Bu Ratna mengundang beberapa kerabat untuk makan siang di rumahnya. Dewi, sebagai menantu, tentu hadir bersama Arman. Awalnya suasana biasa saja, tapi di tengah-tengah makan, Bu Ratna berkata dengan nada setengah bercanda namun penuh arti, "Ya, kita semua harus hati-hati sama barang-barang berharga. Sekarang kan zaman susah, orang bisa saja tergoda, bahkan yang kita percaya sekalipun." Ucapan itu membuat semua orang menoleh sebentar ke arah Dewi, lalu kembali berpura-pura melanjutkan makan. Dewi merasakan pipinya panas, tapi ia menahan diri untuk tidak bereaksi. Dalam hati, ia mulai membuat keputusan. Jika Bu Ratna terus memainkan permainan ini di depan banyak orang, maka ia juga harus siap bermain dengan cara yang lebih halus namun mematikan. Dan ia tahu,
Rahasianya sebagai pemilik toko perhiasan mungkin akan menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Namun, sebelum itu, ia harus memastikan satu hal. Siapa sebenarnya tamu laki-laki yang datang ke rumah mertua pada hari kalung itu hilang? Karena di sanalah, ia yakin, jawabannya bersembunyi. Dan malam itu, sambil memandangi langit gelap dari jendela kamarnya, Dewi berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi hanya bertahan. Ia akan menyerang, dengan kebenaran sebagai senjatanya. Pagi itu, Dewi bangun lebih awal dari biasanya. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur. Pikirannya dipenuhi rencana yang sudah ia susun dengan hati-hati. Hari ini ia akan mencari tahu siapa tamu misterius yang datang ke rumah Bu Ratna di hari yang sama kalung emas itu hilang. Ia tidak ingin lagi sekadar menebak atau menggantungkan harapan pada kata-kata orang. Ia butuh bukti yang bisa ia pegang. Setelah menyiapkan sarapan untuk Arman, Dewi menunggu sampai suaminya berangkat kerja. Begitu rumah sepi, ia mengambil tas kecil, mengenakan jaket, lalu menuju pasar. Tapi tujuannya bukan untuk berbelanja. Di pasar itu, ada satu orang yang ia tahu sering berkunjung ke rumah mertua untuk mengantarkan pesanan bunga. Mbak Yuni, penjual bunga di pojok pasar. Dewi tiba di lapak Mbak Yuni sekitar pukul 9 pagi. Wanita parubaya itu tersenyum ramah melihatnya. "Wah, Mbak Dewi, mau beli bunga lagi?" Dewi tersenyum tipis. "Iya, sekalian mau tanya-tanya. Mbak ingat nggak? Minggu lalu Mbak nganter bunga ke rumah Mama? Ada tamu nggak waktu itu?" Mbak Yuni mengerutkan kening, mencoba mengingat. Oh iya, ada. Laki-laki, agak gemuk, pakai kemeja batik. Waktu saya datang, dia sudah di teras ngobrol sama ibu. Saya cuma taruh bunga, terus pamit." Hati Dewi berdebar. "Mbak kenal nggak orangnya?" "Nggak terlalu, tapi sepertinya dia langganan lama ibu. Pernah beberapa kali saya lihat waktu saya nganter bunga." "Kenapa, Mbak?" Dewi tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Nggak, cuma penasaran aja." Setelah membayar bunga, Dewi kembali ke rumah. Di perjalanan, pikirannya sibuk memikirkan cara untuk mencari tahu identitas tamu itu tanpa membuat Bu Ratna curiga. Ia tahu, satu-satunya orang yang bisa memberinya informasi lebih detail adalah Mbak Sari. Tapi untuk bertemu Mbak Sari lagi tanpa diketahui Bu Ratna bukan perkara mudah. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Siang harinya, Dewi menerima pesan dari Mbak Sari lewat nomor yang ia simpan diam-diam. "Mbak Dewi, ibu lagi keluar. Kalau mau datang, sekarang aman." Tanpa pikir panjang, Dewi langsung menuju rumah mertua. Saat tiba, rumah terasa sepi. Mbak Sari membukakan pintu belakang. "Mbak, saya sempat dengar ibu ngobrol sama tamu itu di kamar. Namanya kayaknya Pak Seno. Dia teman lama almarhum Bapak." "Pak Seno?" Dewi mengulang, memastikan. "Iya. Dan, saya nggak tahu ini penting atau enggak, tapi waktu dia keluar dari kamar, tangannya bawa sesuatu yang dibungkus sapu tangan kecil. Saya nggak tahu isinya apa, tapi..." Dewi mengangguk, rasa penasaran bercampur curiga mulai membentuk benang merah di kepalanya. "Terima kasih, Mbak. Ini penting." Namun, langkah Dewi tidak secepat pikirannya. Saat ia hendak keluar lewat pintu belakang, suara mobil terdengar masuk ke garasi. Bu Ratna pulang lebih cepat dari yang diduga. Dewi berusaha bersikap tenang ketika Bu Ratna masuk. "Oh, Dewi? Ngapain di sini siang-siang?" tanyanya dengan nada penuh selidik. "Saya tadi dekat sini, jadi sekalian mampir," jawab Dewi datar. Tatapan Bu Ratna seperti menembus lapisan senyum tipis Dewi. "Kamu tahu nggak, kalau sering datang diam-diam ke sini itu bisa bikin orang salah paham," ucapnya, setengah mengancam. Dewi tidak membalas. Ia hanya pamit pulang, meski di dalam hati,
Kata-kata itu terasa seperti paku yang menancap dalam-dalam. Malam itu, Dewi memutuskan untuk mencari tahu tentang Pak Seno. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lamanya yang bekerja di pusat kota, menanyakan apakah mereka mengenal orang dengan ciri-ciri tersebut. Salah satunya, Rika, mengaku pernah melihat nama itu di daftar nasabah salah satu pegadaian mewah di kota. Penasaran, Dewi meminta Rika untuk memastikan. 2 hari kemudian, Rika mengirimkan kabar yang membuat Dewi tercengang. Nama Pak Seno memang terdaftar, dan beberapa hari lalu, ia menggadaikan sebuah kalung emas dengan desain klasik, mirip dengan yang pernah Dewi lihat sekilas di meja rias Bu Ratna. Hati Dewi berdesir. Ini adalah bukti yang ia butuhkan. Namun, di saat yang sama, ia sadar, untuk membuktikan ini pada keluarga, ia harus memegang dokumen resmi dari pegadaian. Dan itu tidak mudah didapatkan tanpa otoritas pemilik barang atau pihak berwenang. Di tengah rencananya untuk mencari cara mengamankan bukti itu, kabar buruk datang. Arman pulang dengan wajah tegang. "Dewu, Mama bilang kamu ke rumah diam-diam, ngobrol sama Mbak Sari. Katanya kamu nanya-nanya soal tamu Mama. Itu apa maksudnya?" Dewi mencoba menjelaskan, tapi Arman memotong. "Kenapa kamu nggak cerita langsung ke aku? Kenapa malah cari-cari sendiri di belakang Mama? Kamu tahu nggak, itu bikin kamu kelihatan. Ya, seolah memang ada yang kamu sembunyikan." Kata-kata itu menusuk. "Mas, aku cuma mau cari kebenaran. Aku nggak tahan terus-terusan dianggap salah tanpa bukti." Arman menghela napas panjang. "Aku ngerti. Tapi caramu ini malah bikin masalah tambah besar. Mama sekarang makin yakin kamu memang terlibat." Malam itu, Dewi merasa semua usahanya berbalik arah. Ia sudah memegang petunjuk penting, tapi tanpa bukti konkret, ia hanya terlihat seperti menantu yang panik karena ketahuan bersalah. Sementara itu, Bu Ratna semakin gencar menyebarkan cerita bahwa Dewi terlalu banyak alasan, terlalu sering mondar-mandir ke rumahnya, seolah mencari cara untuk menghapus jejak. Di kamar, Dewi duduk di tepi ranjang, memandangi jam dinding. Jarum jam terus bergerak, tapi rasanya waktu berjalan di tempat. Ia tahu ia harus bertindak cepat sebelum gosip ini mengeras menjadi fakta di mata semua orang. Dan di dalam hatinya, satu tekad mulai menguat. Jika ia tidak bisa mematahkan tuduhan ini dengan bukti biasa, maka ia akan melakukannya dengan cara yang akan membuat semua orang terdiam sekaligus. Bahkan jika itu berarti membuka rahasia yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Karena untuk pertama kalinya, Dewi sadar, bertahan saja tidak cukup. Ia harus memenangkan pertarungan ini. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik sejak subuh. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, namun Dewi justru merasa ada bara yang menyala di dadanya. Ia duduk di meja makan, menatap ponsel yang sejak semalam penuh dengan pesan-pesan dari Rika. Temannya itu sudah memastikan bahwa kalung emas yang digadaikan oleh Pak Seno sangat mirip dengan milik Bu Ratna. Bahkan pegadaian tempatnya disimpan adalah salah satu yang memiliki catatan detail transaksi nasabah. Masalahnya, untuk mendapatkan salinan dokumen tersebut, Dewi harus datang sendiri dan berhadapan langsung dengan pihak pegadaian. Itu berarti ia harus pintar-pintar menyamarkan tujuannya, karena pegadaian tidak akan sembarangan memberikan data pribadi nasabah. Setelah Arman berangkat kerja, Dewi berganti pakaian, memilih setelan formal yang membuatnya tampak seperti pebisnis profesional. Ia mengenakan tas kulit hitam dan sepatu tertutup. Penampilannya sengaja dibuat rapi agar ia terlihat meyakinkan saat berbicara di pegadaian. Perjalanannya menuju pusat kota terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana jika pegadaian menolak memberinya informasi? Bagaimana jika mereka justru menghubungi Pak Seno? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika Bu Ratna mengetahui rencananya sebelum ia mendapatkan bukti? Sesampainya di pegadaian, Dewi disambut oleh seorang resepsionis muda. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?"
Bu. Dewi mengangguk ramah. Pagi. Saya ingin melihat salah satu barang yang mungkin digadaikan di sini. Ada urusan bisnis yang memerlukan verifikasi desain perhiasan. Resepsionis itu tampak ragu. Mohon maaf, Bu, kami tidak bisa menunjukkan barang atau informasi tanpa otorisasi dari pemilik atau surat resmi dari pihak berwenang. Dewi sudah menduga jawaban itu. Ia lalu mengeluarkan kartu nama tokonya, sesuatu yang selama ini ia rahasiakan dari keluarga Arman. Saya pemilik Dewi Gold Jewelry. Kami memiliki daftar desain yang pernah kami jual. Dan saya curiga salah satu perhiasan yang digadaikan di sini adalah barang kami. Saya hanya perlu memastikan. Nada suaranya tegas tapi sopan. Resepsionis itu terlihat berpikir sejenak sebelum memanggil manajer. Tak lama, seorang pria berjas keluar dari ruang belakang. Saya Pak Hendra, manajer di sini. Bisa jelaskan lebih detail, Bu Dewi. Dewi menyampaikan bahwa beberapa desain perhiasan miliknya unik dan tidak dijual bebas. Ia menunjukkan foto katalog lama yang ia simpan di ponselnya, termasuk foto desain kalung yang sangat mirip dengan milik Bu Ratna. Pak Hendra tampak tertarik. Baik, saya akan cek. Tapi mohon tunggu sebentar di sini. 15 menit kemudian, Pak Hendra kembali dengan sebuah map. Kalung ini memang ada di daftar barang gadai kami. Nasabahnya bernama Seno Widodo. Hati Dewi berdebar. Ia berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap netral. Boleh saya lihat foto barangnya? Pak Hendra menyerahkan salinan foto yang diambil saat barang digadaikan. Dan di sana, jelas terlihat, kalung emas dengan ukiran khas di bagian pengaitnya. Detail yang hanya dimiliki oleh kalung Bu Ratna. Terima kasih, Pak. Ini sangat membantu, ucap Dewi sambil menyimpan fotonya ke ponsel. Ia tahu, ini adalah potongan bukti penting yang bisa membalikkan tuduhan. Namun, sebelum ia sempat merayakan keberhasilan kecil itu, teleponnya berdering. Nama Arman muncul di layar. Dewu, Mama nyari kamu. Katanya kamu nggak di rumah sejak pagi. Kamu di mana? Dewi menelan ludah, mencoba terdengar tenang. Aku di luar, ada urusan toko. Urusan toko? Nada Arman terdengar heran. Iya, nanti aku jelasin di rumah, jawab Dewi cepat sebelum memutuskan sambungan. Ia tahu, jika Arman terlalu banyak bertanya sekarang, ia tidak akan bisa fokus pada rencananya berikutnya. Memastikan Pak Seno tidak sempat memindahkan atau menebus kalung itu sebelum ia mengungkap kebenarannya. Sementara itu, di rumah mertua, Bu Ratna duduk bersama seorang kerabat dekatnya, Tante Mirna. Mir, aku nggak tahan lagi. Menantu itu harusnya nggak tinggal lama-lama di rumah anakku kalau bawa masalah. Aku rencana ngomong sama Arman minggu ini. Suruh dia pisah rumah sama Dewi. Biar mereka mikir sendiri. Kalau perlu, ya pisah sekalian. Tante Mirna mengangguk-angguk, meski raut wajahnya ragu. Tapi Ratna, kamu yakin Dewi yang ambil? Bukti nyatanya mana? Bu Ratna menghela napas panjang. Bukti memang belum ada, tapi rasanya aku tahu. Naluri seorang ibu jarang salah. Mereka tidak menyadari bahwa percakapan itu didengar oleh Mbak Sari dari dapur. Perempuan itu menggigit bibirnya, bimbang apakah harus memberitahu Dewi atau tidak. Sore harinya, Dewi pulang dengan wajah letih namun matanya menyimpan tekad. Arman sudah menunggunya di ruang tamu. Jadi, kamu tadi ngapain di luar? Dewi memandang suaminya lama. Ia ingin sekali mengatakan semuanya, tapi ia tahu waktu pengungkapan harus tepat. Mas, aku cuma urusan bisnis. Tolong percayai aku sebentar lagi. Arman menghela napas, tapi tidak memaksa. Aku cuma nggak mau mama makin salah paham. Malam itu, Dewi mengunci pintu kamarnya, lalu membuka galeri ponsel. Foto kalung di pegadaian itu terpampang jelas. Ia menatapnya lama,
lalu memindahkannya ke folder tersembunyi. Dalam hati, ia berkata, sebentar lagi, semua orang akan tahu kebenaran. Namun, ia juga tahu waktu tidak berpihak padanya. Bu Ratna semakin dekat dengan rencananya untuk mengusirnya. Dan jika itu terjadi sebelum ia sempat mengungkap bukti, semua usahanya akan sia-sia. Di luar kamar, hujan semakin deras, disertai suara petir yang menyambar. Dewi menatap keluar jendela, merasakan udara dingin yang menusuk kulit. Tapi di dalam dadanya, ada panas yang membara, perpaduan antara kemarahan, ketakutan, dan keberanian yang siap meledak. Ia tahu, langkah berikutnya akan seperti berjalan di ujung tebing. Satu langkah salah, ia akan jatuh. Tapi jika berhasil, ia bukan hanya akan membuktikan dirinya tidak bersalah. Ia akan membalikkan keadaan dan membuat orang yang menuduhnya merasakan pahitnya tuduhan tanpa dasar. Dan untuk itu, ia sudah siap. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu. Udara terasa berat, seolah mendesak Dewi untuk bergerak cepat sebelum semua terlambat. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan sederhana untuk Arman, lalu memeriksa kembali foto kalung yang ia dapat dari Pegadaian. Jari-jarinya menyentuh layar ponsel, menelusuri ukiran kecil di pengait kalung itu. Setiap detailnya persis seperti yang pernah ia lihat di leher Bu Ratna. Hari ini, ia berniat menghubungi seorang kenalan lama di kepolisian, Pak Surya, penyidik yang pernah menjadi pelanggan setia tokonya. Dulu, Pak Surya sering memesan perhiasan untuk istrinya, dan mereka cukup akrab untuk saling bertukar kabar lewat WhatsApp. Dewi tahu, jika ia ingin membongkar kebenaran secara sah, ia butuh jalur resmi, bukan sekadar konfrontasi emosional yang bisa dipelintir oleh Bu Ratna. Sambil menunggu Arman berangkat kerja, Dewi menjaga ekspresi senormal mungkin. Ia tidak ingin memberi celah pada Bu Ratna untuk mencurigainya. Namun, setiap tatapan mertuanya di meja makan pagi itu terasa seperti paku yang menancap di kulit. "Dewi, kemarin kamu kemana?" tanya Bu Ratna dengan nada datar tapi dingin. Dewi menatapnya sambil tersenyum tipis. "Ada urusan toko, MA. Beberapa pelanggan lama masih suka pesan perhiasan." Bu Ratna menyesap tehnya, jelas tidak puas dengan jawaban itu. Kalau memang urusan toko, kenapa harus keluar pagi-pagi sekali dan pulang sore? Jangan sampai ada yang disembunyikan dari keluarga, ya. Dewi hanya mengangguk. Ia tahu percakapan itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain menambah ketegangan. Begitu Arman dan Bu Ratna keluar untuk kegiatan masing-masing, Dewi segera menghubungi Pak Surya. Percakapan mereka berlangsung singkat namun tegas. "Bu Dewi, kalau mau proses resmi, saya bisa bantu. Tapi saya perlu bukti awal yang jelas, termasuk identitas pemilik barang yang digadaikan. Kalau memang benar ada pencurian, kita bisa buat laporan." Dewi mengirimkan salinan foto kalung dan data nasabah dari Pegadaian. Di ujung telepon, suara Pak Surya terdengar mantap. "Oke, ini cukup untuk memulai penyelidikan. Tapi ingat, prosesnya butuh waktu. Kalau orang yang bersangkutan tahu duluan, bisa-bisa barang itu ditebus atau dihilangkan." Kata-kata itu membuat Dewi semakin waspada. Ia memutuskan untuk bergerak diam-diam. Namun, di rumah itu, diam-diam berarti hampir mustahil. Setiap langkahnya seolah diikuti oleh mata tak kasat mata, entah dari Bu Ratna, entah dari orang-orang yang memihaknya. Sore harinya, Dewi pergi ke toko emasnya di kawasan Blok M untuk mengambil beberapa dokumen. Ia juga bertemu dengan staf kepercayaannya, Wulan, yang langsung terkejut mendengar ceritanya. "Bu, kalau ibu mau, saya bisa bantu cari info tambahan soal Pak Seno. Setahu saya, dia itu sering nongkrong di warung kopi dekat pasar sore," ujar Wulan. "Bagus, tapi jangan sampai ada yang tahu kalau ini dari kita. Apalagi keluarga Arman," pesan Dewi dengan suara rendah. Namun Dewi lupa satu hal. Di toko itu,
ada satu pegawai baru yang diam-diam punya hubungan dengan keluarga Bu Ratna. Namanya Lina, perempuan berwajah manis tapi penuh rasa ingin tahu. Lina tidak sengaja mendengar percakapan Dewi dengan Wulan saat ia sedang membereskan etalase. Meski ia berpura-pura tidak memperhatikan, telinganya tajam menangkap nama Pak Seno dan kalung Bu Ratna. Malam itu, saat Lina pulang, ia mengirim pesan kepada sepupunya, yang kebetulan bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tetangga Bu Ratna. Pesan itu berisi ringkasan singkat. Bu Dewi lagi nyari bukti soal kalung yang hilang. Katanya ada hubungannya sama orang namanya Seno. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga Bu Ratna melalui jaringan gosip kecil yang selalu siap menyebarkan kabar hangat. Keesokan paginya, suasana rumah sudah berbeda. Bu Ratna tampak terlalu ramah untuk ukuran dirinya. "Dewi, nanti sore ikut Mama ke arisan, ya. Banyak teman-teman Mama yang mau kenalan sama kamu." Dewi sedikit heran. "Arisan? Mendadak sekali, Ma." "Justru karena mendadak. Seru. Siapa tahu ada yang cocok jadi pelanggan perhiasan kamu," kata Bu Ratna sambil tersenyum manis, tapi matanya menyimpan sesuatu yang membuat Dewi waspada. Sepanjang hari, Dewi merasa ada yang tidak beres. Ia menerima pesan dari Wulan yang mengatakan bahwa Pak Seno mendadak menghilang dari warung kopi yang biasanya ia datangi. Bahkan kabarnya, ia tidak terlihat di rumahnya sejak 2 malam lalu. "Jangan-jangan," bisik Dewi pada dirinya sendiri. Apakah mungkin rencananya sudah bocor? Sore itu, ia tetap mengikuti Bu Ratna ke acara arisan, meski hatinya gelisah. Di tempat arisan yang mewah itu, Bu Ratna seperti sengaja memamerkan bahwa menantunya hanyalah seorang istri biasa yang kadang-kadang membantu di toko emas. Beberapa ibu-ibu menatap Dewi dengan rasa ingin tahu yang tajam, dan ada yang sengaja bertanya, "Oh, kamu yang katanya suka keluar rumah lama-lama itu ya? Wah, hebat, masih sempat urus kerjaan." Nada bicara mereka terdengar sinis. Dewi hanya tersenyum, menahan diri untuk tidak terpancing. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini ulah Bu Ratna, menciptakan opini negatif secara halus di depan orang lain. Sepulangnya dari arisan, Dewi memutuskan satu hal, ia tidak bisa menunggu lagi. Jika Pak Seno benar-benar menghilang, bukti di Pegadaian mungkin akan lenyap sewaktu-waktu. Ia harus meminta Pak Surya bergerak lebih cepat, meski risikonya besar. Malam itu, saat Arman sudah tertidur, Dewi keluar ke teras dengan membawa ponsel. Ia menelepon Pak Surya dan berkata, "Pak, tolong bergerak sekarang. Saya curiga mereka sudah tahu." Pak Surya menjawab singkat, "Baik, saya akan atur tim. Tapi Bu Dewi, bersiaplah. Kalau ini terbongkar, posisinya akan memanas." Dewi menutup telepon, menatap langit malam yang pekat tanpa bintang. Angin malam membawa aroma hujan yang akan turun. Di dadanya, ada perasaan seperti sedang berlari dikejar sesuatu yang ia tak bisa lihat. Tapi ia tahu, waktu hampir habis. Dan di balik jendela kamar lantai 2, Bu Ratna mengintip dengan tatapan penuh perhitungan. Ia sudah tahu Dewi sedang bergerak. Dan kali ini, ia bersumpah akan memukul balik sebelum menantunya sempat menjatuhkannya. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak dini hari, memukul-mukul atap rumah seperti drum perang yang tak henti. Udara dingin menyusup ke sela-sela pintu, membuat aroma tanah basah memenuhi ruang tamu. Dewi terbangun lebih cepat dari biasanya. Ia tidak bisa tidur nyenyak sejak semalam setelah berbicara dengan Pak Surya. Di benaknya, hanya ada satu pikiran. Hari ini mungkin menjadi titik balik segalanya. Arman masih terlelap, wajahnya tenang seperti anak kecil. Dewi menatap suaminya lama-lama. Ada rindu yang aneh di hatinya, rindu kepada hubungan yang dulu penuh kepercayaan. Sekarang, ada jarak tak kasat mata di antara mereka. Jarak yang dibangun dari bisikan dan tuduhan yang merayap di telinga Arman setiap hari. Sambil menyiapkan sarapan,
Dewi memeriksa ponselnya. Ada pesan dari Pak Surya. Tim kami akan mulai bergerak jam 9 pagi. Fokus di pegadaian yang ibu sebut. Kami akan amankan barang bukti. Dewi membalas singkat. Baik, Pak. Saya siap jika dibutuhkan. Namun, sebelum ia sempat menaruh ponsel, Bu Ratna muncul di pintu dapur. Wajahnya tampak biasa saja, tapi mata itu, mata yang menyimpan rencana. Dewi, nanti siang tolong ikut Mama ke toko emas ya. Ada yang mau Mama beli untuk acara pernikahan sepupu kamu minggu depan. Ucap Bu Ratna sambil tersenyum tipis. Dewi menatapnya sambil mencoba membaca maksud terselubung. Baik, Ma. Nanti setelah saya selesai beberes. Bagus. Dan tolong jangan bilang ke Arman kalau kita mau pergi. Biar surprise. Tambah Bu Ratna sambil berjalan pergi. Permintaan itu terasa aneh. Tapi Dewi menuruti. Ia tahu, terkadang lebih baik berpura-pura tidak curiga. Pukul 9, Dewi diam-diam mengabari Wulan untuk memastikan proses di pegadaian berjalan lancar. Tak lama, Wulan mengirimkan foto. Terlihat dua pria berpakaian sipil, anggota tim Pak Surya, masuk ke pegadaian sambil berbicara dengan manajer. Bu, barangnya masih ada. Mereka sudah amankan di brankas polisi, tulis Wulan. Dewi menarik napas lega. Setidaknya satu bukti sudah aman. Tapi ia belum tahu, di saat yang sama, Bu Ratna juga sedang menyiapkan panggungnya sendiri. Siang itu, mereka pergi ke sebuah toko emas terkenal di pusat kota. Anehnya, Bu Ratna tidak langsung memilih-milih barang. Sebaliknya, ia sibuk berbicara dengan seorang karyawan toko yang terlihat sudah ia kenal. Setelah itu, Bu Ratna memanggil Dewi untuk melihat sebuah kalung berlian yang harganya sangat tinggi. Coba kamu yang pegang. Wai, rasain kualitasnya, kata Bu Ratna sambil menyodorkan kotak beludru hitam. Dewi menurut, memegang kalung itu sebentar, lalu mengembalikannya. Tapi Bu Ratna berkata, tunggu sebentar, Mama mau lihat cincin lain. Kamu pegang dulu aja, takut jatuh. Beberapa menit kemudian, datang seorang satpam toko yang berjalan cepat ke arah mereka. Maaf, Bu, tapi kalung yang tadi, kok nggak ada di meja? Dewi terkejut. Maksudnya? Barusan saya serahkan ke... Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, Bu Ratna berseru. Astaga, Dewi, jangan bilang kamu naruh sembarangan. Ini barang mahal, loh. Orang-orang di toko mulai memperhatikan. Dewi mencoba menjelaskan bahwa ia baru saja menyerahkan kalung itu ke Bu Ratna. Tapi Bu Ratna bersikeras tidak pernah menerimanya kembali. Kalau tidak ada, kita harus periksa CCTV. Kata manajer toko dengan wajah tegang. Dewi mengangguk. Silakan, itu akan menjelaskan segalanya. Namun di saat mereka menuju ruang CCTV, Bu Ratna terlihat mengirim pesan cepat di ponselnya. Dewi tidak tahu bahwa beberapa menit sebelumnya, Bu Ratna telah menitipkan kalung itu ke karyawan yang ia kenal, dengan alasan akan menguji reaksi menantunya. Rencananya sederhana, membuat Dewi tampak mencurigakan, bahkan jika CCTV nanti membersihkannya dari tuduhan. Karena meski CCTV membuktikan Dewi tidak bersalah, gosip sudah terlanjur menyebar dari mulut satpam dan karyawan toko ke telinga pelanggan lain. Bagi Bu Ratna, citra buruk yang menempel di masyarakat lebih mempan daripada fakta. Sore itu, saat mereka pulang, Dewi merasa ada yang aneh. Arman sudah berada di rumah lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat tegang. Dewi, Mama cerita soal kejadian di toko emas tadi, kata Arman langsung, tanpa basa-basi. Dewi menatap Bu Ratna yang duduk di sofa dengan wajah sedih pura-pura. Kejadian? Maksud kamu, yang di toko tadi? Ya. Kenapa kamu bisa sampai dituduh begitu? Ini bukan pertama kalinya orang mengaitkan kamu sama masalah perhiasan yang hilang. Nada suara Arman membuat hati Dewi seperti diremas.
Arman, dengar aku. Itu semua. Tolong, Dewi. Aku capek. Aku cuma gak mau dengar lagi ada cerita seperti ini. Potong Arman, lalu masuk ke kamar, meninggalkan Dewi berdiri di ruang tamu. Bu Ratna menatapnya dengan tatapan puas yang sangat halus. Nyaris tak terlihat jika bukan karena Dewi sudah terlalu peka. Mama cuma mau kamu hati-hati. Why? Dunia ini kecil. Loh, nama baik susah dibangun, gampang hancur. Dewi tahu, ini bukan sekadar peringatan, ini ancaman. Malamnya, Dewi kembali menghubungi Pak Surya, memberitahu bahwa ia semakin yakin Bu Ratna sedang melakukan manuver untuk menghancurkan reputasinya. Pak Surya menenangkan, "Bu, sabar. Barang bukti sudah di tangan kami. Sekarang tinggal waktu saja untuk memanggil orang-orang yang terlibat." Tapi di hati Dewi, sabar rasanya sudah semakin tipis. Ia tidak hanya sedang melawan fitnah, tapi juga permainan licik yang membuatnya selalu satu langkah di belakang. Dan ia bersumpah, mulai besok, ia akan membalikkan keadaan, bukan hanya dengan bukti hukum, tapi dengan permainan yang membuat Bu Ratna merasakan rasa takut yang sama. Pagi itu langit Jakarta tidak secerah biasanya. Matahari seperti enggan muncul, tertutup awan kelabu yang mengambang rendah. Aroma tanah basah masih tercium di udara sisa hujan semalam. Dewi berdiri di depan cermin kamarnya, merapikan rambutnya dengan perlahan, sambil memikirkan langkah yang harus ia ambil hari ini. Tidur semalam tak banyak menenangkan pikirannya. Kata-kata Arman yang penuh kekecewaan masih terngiang di telinganya. Begitu juga tatapan licik Bu Ratna di sofa kemarin sore. Tapi justru rasa sakit itu yang kini berubah menjadi bara. Bara yang ingin ia gunakan untuk membalikkan keadaan. Ia sadar, selama ini ia selalu bertahan, menunggu bukti yang akan membebaskannya. Tapi Bu Ratna tidak bermain di ranah fakta, ia bermain di ranah persepsi. Dan kalau Dewi terus berada di posisi defensif, ia akan kalah telak di mata orang-orang, bahkan di mata suaminya sendiri. Ponselnya berdering. Nama Wulan muncul di layar. "Why, aku dengar dari temanku yang kerja di toko emas itu. Katanya, kemarin kejadian sama kamu udah jadi bahan gosip. Mereka bilang kamu kayaknya emang punya kebiasaan nyolong perhiasan. Soalnya, kejadian kayak gitu udah 2 kali." Dewi mengepalkan tangan. Persis seperti yang kuduga. Dia nggak perlu bukti. Dia cuma butuh gosip untuk menghancurkan aku. "Terima kasih, Lan. Itu artinya aku harus mulai main di lapangan dia," jawab Dewi pelan. Siang itu, Dewi mendatangi butik langganannya di kawasan Senopati. Ia sengaja memilih tempat yang cukup ramai, tempat di mana ia tahu akan ada orang-orang yang mengenalnya secara samar. Cukup kenal untuk peduli, tapi tidak cukup dekat untuk memeriksa kebenaran cerita yang mereka dengar. Ia memesan beberapa perhiasan mahal untuk acara amal yang akan digelar pekan depan. Tapi kali ini, ia sengaja membayar tunai dalam jumlah besar, dan memastikan kasir mengucapkan jumlah tersebut dengan suara cukup keras. "Astaga, Bu Dewi, ini jumlahnya besar sekali. Apa mau dimasukkan ke brankas dulu?" tanya kasir. "Tidak perlu. Saya simpan sendiri," jawab Dewi dengan senyum ramah, tapi ia memastikan beberapa pengunjung di sekitar mendengar percakapan itu. Tujuannya sederhana, membentuk narasi tandingan. Kalau gosip mengatakan ia pencuri, maka harus ada gosip yang menyebut ia justru orang yang begitu kaya hingga tak mungkin mencuri. Setelah itu, ia menghubungi sahabat lamanya yang bekerja sebagai penata acara pernikahan papan atas, Anita. "Nit, aku mau pesan jasa kamu untuk sebuah pesta makan malam keluarga di rumah. Temanya klasik elegan. Undangan terbatas, hanya keluarga dekat dan beberapa tamu pilihan," kata Dewi. Anita terkejut. "Wah, tumben? Biasanya kamu nggak suka acara formal." "Anggap saja ini untuk mempererat hubungan keluarga," jawab Dewi dengan nada yang membuat Anita tidak bertanya lebih jauh.
Yang tidak Anita tahu, acara keluarga ini akan menjadi panggung pertama Dewi. Panggung di mana ia akan memposisikan dirinya sebagai sosok yang tak tersentuh, sambil perlahan-lahan menjebak Bu Ratna di depan saksi-saksi yang tepat. Sore harinya, Dewi pulang dan menemukan Bu Ratna sedang duduk di teras sambil berbicara dengan salah satu tetangga, Bu Yanti. Begitu melihat Dewi, Bu Ratna berkata, "Oh, ini dia menantu Mama yang kemarin bikin heboh toko emas." Dewi hanya tersenyum, lalu duduk di kursi sebelah. "Iya, Bu Yanti, untungnya semua sudah jelas. CCTV membuktikan saya tidak mengambil apapun. Bahkan manajernya sendiri minta maaf ke saya." Bu Ratna terdiam sepersekian detik, tidak menyangka Dewi langsung memotong narasinya. Dewi melanjutkan, "Oh iya, Bu Yanti, minggu depan saya akan mengadakan makan malam keluarga di rumah. Mohon doanya ya, semoga lancar." Tatapan Bu Ratna berubah curiga. "Makan malam keluarga? Ada apa, Wai?" "Tidak ada apa-apa, Ma. Hanya ingin semua orang dekat berkumpul. Kan sudah lama kita tidak duduk bersama dalam suasana hangat." Bu Ratna tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu, Dewi bisa melihat otak mertuanya mulai berputar, mencoba menebak maksud di balik acara itu. Malamnya, Dewi menerima telepon dari Pak Surya. "Bu Dewi, kami sudah punya cukup bukti untuk memanggil salah satu karyawan Pegadaian yang menerima perhiasan dari orang suruhan. Tapi kami sarankan Ibu tetap tenang di rumah. Jangan sampai mereka tahu kita sudah hampir mengungkap semuanya." Dewi tersenyum. "Tenang saja, Pak. Justru saya sedang menyiapkan sesuatu yang membuat mereka merasa aman, sampai waktunya tiba." Setelah menutup telepon, Dewi duduk di meja kerjanya. Ia menulis daftar undangan untuk makan malam minggu depan. Di daftar itu, selain keluarga inti, ia juga memasukkan beberapa tamu netral yang berpengaruh, seperti Bu Lestari, sahabat lama keluarga yang terkenal cerewet tapi punya jaringan gosip yang luas, serta Pak Jaya, kerabat jauh Arman yang diam-diam pernah punya masalah bisnis dengan Bu Ratna. Dewi tahu, di hadapan orang-orang seperti itu, satu kesalahan kecil bisa membesar dengan cepat. Dan ia akan memastikan Bu Ratna melakukan kesalahan itu. Hari-hari berikutnya, Dewi memainkan peran menantu ideal. Ia membantu Bu Ratna berbelanja, menemani ke salon, bahkan menyiapkan makanan favoritnya. Semua itu dilakukan sambil menebar komentar positif tentang keluarga dan keharmonisan, membuat Bu Ratna sedikit lengah. Pada saat yang sama, Dewi mengatur agar beberapa perhiasan spesial yang ia miliki, koleksi pribadi dari tokonya, dikirim ke rumah dengan kemasan mencolok sehari sebelum acara. Ia sengaja memajangnya di ruang tamu pada malam pesta, sebagai pancingan. Rencananya sederhana tapi berisiko, membiarkan Bu Ratna berpikir ia punya peluang untuk menjebaknya lagi. Namun kali ini, semua langkah akan direkam dengan kamera tersembunyi yang sudah dipasang oleh tim Pak Surya. Malam sebelum pesta, Arman sempat bertanya, "Dewi, kenapa kamu tiba-tiba mau bikin acara keluarga? Biasanya kamu menghindar kalau Mama lagi sensitif." Dewi menatap suaminya dalam-dalam. "Karena aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku lelah terus-menerus ada jarak di antara kita." Arman terdiam. Wajahnya sedikit melunak. "Aku juga ingin itu, Wai." Dewi tersenyum samar. "Kalau begitu, percayalah padaku satu kali ini saja." Arman mengangguk pelan, meski Dewi tahu di dalam hatinya, suaminya itu masih menyimpan ragu. Tapi itu tidak masalah. Dalam permainan ini, yang terpenting adalah memastikan kebenaran terungkap di depan matanya, tanpa ia harus memintanya lagi untuk percaya. Hari H semakin dekat. Dan di balik semua persiapan meja makan, gaun, dan lilin aromaterapi, Dewi tahu bahwa yang sebenarnya ia siapkan adalah panggung. Panggung yang akan memaksa Bu Ratna memperlihatkan wajah aslinya,
tepat di hadapan orang-orang yang akan menyebarkan kebenaran lebih cepat dari gosip yang pernah ia tebarkan. Malam itu, rumah Dewi berubah menjadi panggung yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dari luar, lampu-lampu taman dipasang sedemikian rupa sehingga menciptakan suasana hangat namun berkelas. Aromanya pun berbeda. Perpaduan wangi mawar putih yang disebar di pintu masuk dengan sedikit aroma kayu manis dari diffuser yang diletakkan di sudut ruangan. Jam menunjukkan pukul 18.30 ketika tamu-tamu mulai berdatangan. Para undangan berpakaian rapi, sebagian besar membawa hadiah kecil sebagai tanda hormat. Di antara mereka ada Bu Lestari dengan gaun hijau zamrudnya yang mencolok, dan Pak Jaya yang datang dengan setelan jas meski acara ini hanyalah makan malam keluarga. Dewi menyambut setiap tamu dengan senyum hangat. Gaun biru tua yang ia kenakan jatuh anggun hingga lantai, dengan perhiasan berlian sederhana di lehernya. Bukan yang paling mewah di koleksinya, tapi cukup untuk menunjukkan kelas. "Selamat malam, Bu Lestari." "Wah, cantik sekali malam ini," sapa Dewi. "Ah, kamu ini bisa saja, Wai. Tapi rumah kamu malam ini luar biasa indah. Saya nggak nyangka kamu bisa bikin suasana kayak hotel bintang 5, jawab Bu Lestari sambil melirik sekeliling. Dewi hanya tersenyum. Pujian seperti itu memang disengaja. Ia ingin para tamu mengingat betapa makmurnya ia dan Arman, agar gosip tentang mencuri perhiasan terasa makin janggal di telinga mereka. Bu Ratna datang belakangan, sekitar pukul 19, bersama Arman. Ia mengenakan kebaya ungu muda dengan bros besar di dada. Wajahnya tetap anggun, tapi Dewi bisa menangkap kilatan waspada di matanya. "Mama cantik sekali malam ini," kata Dewi sambil mencium tangannya. Bu Ratna membalas senyum, tapi bibirnya nyaris tak bergerak. "Terima kasih. Mama nggak nyangka kamu mau bikin acara sebesar ini." "Ah, sesekali, Ma. Untuk keluarga dan teman dekat," jawab Dewi ringan. Arman menatap mereka bergantian, seolah sedang memeriksa apakah percakapan ini akan berakhir damai atau meledak sewaktu-waktu. Meja makan malam sudah diatur panjang di tengah ruangan, dengan taplak putih dan lilin tinggi yang menyala lembut. Makanan disusun rapi, sup krim jamur, salmon panggang, ayam bakar madu, dan aneka hidangan penutup. Tapi yang menjadi pusat perhatian bukanlah makanan. Di sudut ruangan, Dewi sengaja memajang lemari kaca berisi beberapa perhiasan koleksi pribadinya. Kalung berlian, gelang emas putih, cincin batu safir, semuanya berkilau di bawah cahaya lampu. Bu Lestari langsung berkomentar, "Aduh, Dewi, itu koleksi kamu? Masya Allah, cantik-cantik sekali. Pasti mahal, ya?" Dewi tersenyum. "Ah, nggak seberapa, Bu. Cuma sebagian kecil dari koleksi toko saya." Seperti yang ia duga, beberapa tamu langsung membicarakan koleksi itu. Dan di sudut ruangan, Bu Ratna meliriknya beberapa kali, tatapan yang sulit diartikan, antara tergoda, curiga, dan mungkin juga merencanakan sesuatu. Acara makan berlangsung santai pada awalnya. Gelak tawa terdengar, obrolan mengalir, dan suasana tampak harmonis. Dewi memainkan perannya dengan sempurna, menyapa semua orang, melayani makanan, bahkan sesekali menggandeng lengan Bu Ratna di depan tamu. Namun di balik semua senyum itu, Dewi tahu mertuanya sedang memindai celah. Dan celah itu sengaja ia buka, lemari perhiasan tanpa pengawasan langsung. Yang Bu Ratna tidak tahu, lemari itu telah dipasangi kamera tersembunyi, tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam, berkat bantuan tim Pak Surya. Sekitar pukul 20.30, Dewi pura-pura pamit ke dapur untuk membantu pelayan menyiapkan dessert. Sebenarnya, ia hanya ingin menciptakan momen di mana tamu-tamu sibuk berbincang dan perhatian tidak terfokus padanya. Waktu yang sempurna untuk melihat apakah Bu Ratna akan bergerak. Dari dapur, ia bisa memantau melalui ponselnya yang terhubung ke kamera tersembunyi. Gambar dari lemari kaca muncul di layar.
Beberapa menit pertama tidak terjadi apa-apa. Lalu, ia melihatnya. Bu Ratna mendekat ke lemari dengan alasan melihat-lihat. Tangannya menyentuh kaca, lalu membuka pintu lemari, yang memang sengaja tidak dikunci. Ia mengambil salah satu cincin safir, memeriksanya, dan memasukkannya ke dalam lipatan kain kebayanya. Dewi menahan napas. Kena. Tak ingin buru-buru mengungkapnya, Dewi kembali ke ruang makan seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyajikan dessert sambil bercerita ringan. Bu Ratna tampak biasa saja, bahkan ikut tertawa pada beberapa lelucon. Namun Dewi tahu, mertuanya kini menyimpan barang bukti di tubuhnya. Dan momen klimaks akan datang ketika ia mengatur agar semua mata tertuju pada lemari perhiasan itu. Saat acara hampir usai, Dewi berdiri dan berkata, "Sebelum kita tutup malam ini, saya ingin mengajak semua orang melihat koleksi perhiasan yang baru saja datang dari toko. Siapa tahu ada yang cocok untuk dipinjam atau dibeli." Para tamu bangkit, penasaran. Mereka mengelilingi lemari. Dewi pura-pura kaget. "Loh, cincin safir yang di sini mana? Ya? Tadi sore masih ada." Beberapa tamu mulai berbisik. Bu Lestari bahkan berkata, "Waduh, jangan-jangan?" Dewi tetap tenang. "Tidak apa-apa, kita cek bersama-sama. Semua tamu di sini keluarga atau sahabat. Saya yakin tidak ada yang berniat buruk. Tapi demi ketenangan, boleh ya saya minta semua orang tidak meninggalkan ruangan sebentar." Ia lalu memanggil pelayan untuk menutup pintu. "Kalau tidak keberatan, saya ingin memeriksa sebentar. Mungkin saja ada yang tanpa sengaja terbawa atau terjatuh," ucap Dewi sambil menatap sekilas ke arah Bu Ratna. Bu Ratna tersenyum tipis, mencoba terlihat santai. "Ah, Dewi, kamu ini, masa kita mau saling curiga di antara keluarga?" Dewi membalas dengan nada lembut, "Justru karena kita keluarga, Ma. Kita harus saling jujur." Sebelum suasana menjadi terlalu tegang, Dewi mengeluarkan ponselnya. Kebetulan, lemari ini dilengkapi kamera. Mari kita lihat rekamannya, supaya jelas. Beberapa tamu mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Bu Ratna masih berusaha mempertahankan senyumnya, tapi dari dekat, Dewi bisa melihat rahangnya mengeras. Ia memutar video. Dan di layar ponsel yang ia tunjukkan pada kerumunan, terlihat jelas Bu Ratna membuka lemari, mengambil cincin, lalu menyembunyikannya. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang menutup mulut dengan tangan, yang lain saling berpandangan tak percaya. Arman berdiri mematung. Wajahnya pucat. "Mama?" Bu Ratna mencoba bicara. "Itu, Mama cuma mau lihat, mau mengamankan." Dewi menatapnya, kali ini tanpa senyum. "Kalau mau mengamankan, kenapa tidak bilang ke saya?" Malam itu, tanpa teriakan, tanpa drama fisik, kebenaran telanjang di hadapan semua orang. Dan Dewi tahu, ini baru langkah pertama. Bu Ratna belum kalah sepenuhnya, tapi pondasi citra yang ia bangun selama ini sudah mulai retak, retak yang akan semakin melebar. Udara di ruang makan itu seolah membeku setelah rekaman dari ponsel Dewi selesai diputar. Tidak ada yang berani bicara terlalu keras. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas di sela-sela napas yang ditahan. Arman berdiri kaku di samping kursinya. Matanya tak lepas dari sosok Bu Ratna yang masih memegang gelas wine di tangan kanannya. Wajah sang ibu memerah, bukan karena malu, tapi karena berusaha menahan emosi yang campur aduk. "Mama cuma mau memastikan perhiasan itu aman," kata Bu Ratna akhirnya. Suaranya serak tapi tetap berusaha tegas. "Siapa tahu ada yang hilang lagi." "Mama." "Ma," potong Arman pelan. Nadanya mengandung kekecewaan yang sulit disembunyikan. "Rekaman itu jelas. Mama masukkan cincin ke lipatan kebaya Mama. Itu bukan cara mengamankan. Itu seperti menyembunyikan." Beberapa tamu saling bertukar pandangan,
merasa canggung berada di tengah-tengah drama keluarga seperti ini. Ada yang pura-pura menyesap minuman, ada pula yang sibuk menatap ke lantai. Dewi melangkah maju, mendekat ke arah mertuanya dengan tatapan yang tenang. "Ma, kalau Mama mau melihat atau meminjam, cukup bilang. Saya nggak pernah melarang. Tapi menuduh saya mencuri perhiasan Mama beberapa waktu lalu. Lalu malam ini," ia berhenti, menarik napas. "Saya pikir kita perlu bicara serius." Bu Ratna meletakkan gelasnya di meja dengan sedikit keras. "Kamu mau mempermalukan Mama di depan semua orang?" Dewi tersenyum tipis. "Saya tidak mempermalukan, Ma. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Kalau malam ini saya diam, besok mungkin akan ada tuduhan lain lagi. Dan saya tidak mau rumah tangga saya hancur karena kesalahpahaman yang dibuat-buat." Arman menutup wajahnya sebentar, lalu menatap ke arah para tamu. "Maaf semua, sepertinya acara malam ini harus kita akhiri lebih cepat. Terima kasih sudah datang." Nada suaranya tegas, hampir seperti perintah. Para tamu segera mengangguk. Beberapa mengucapkan basa-basi sambil melirik Dewi dan Bu Ratna bergantian. Dalam waktu 15 menit, ruang makan yang tadinya penuh tawa itu mulai kosong. Hanya tersisa suara langkah kaki terakhir yang keluar lewat pintu depan. Begitu pintu tertutup, keheningan yang lebih berat turun. Arman berdiri di tengah ruangan, memandangi ibunya dan istrinya bergantian. "Mama, kenapa harus begini?" Bu Ratna mendengus. "Kamu nggak lihat, kan, gimana dia mengatur semuanya malam ini? Lemari itu sengaja dibuka, kamera itu sengaja dipasang. Dia menjebak Mama." Dewi menghela napas panjang. "Ma, kalau saya mau menjebak, berarti saya percaya Mama punya niat melakukan hal itu. Tapi saya percaya, orang gak akan terjebak kalau memang tidak berniat." Kata-kata itu membuat Bu Ratna terpaku beberapa detik. Lalu wajahnya berubah semakin keras. "Kamu pintar bicara, Dewi. Tapi Mama sudah lihat, kamu pelan-pelan mau menguasai anak Mama, rumah ini, bahkan nama baik keluarga ini." Arman berusaha menenangkan, tapi Dewi tahu, kata-kata Bu Ratna hanyalah permukaan dari gunung es yang lebih besar. Rasa tidak mau kalah. Malam itu, setelah Bu Ratna memilih masuk ke kamar tamu tanpa bicara lagi, Dewi duduk di ruang kerja bersama Arman. Lampu meja menyinari berkas-berkas yang berserakan, termasuk laporan yang ia terima dari Pak Surya beberapa hari lalu. "Aku nggak tahu harus bersikap gimana, Wai," kata Arman sambil memijat pelipis. "Mama memang salah, tapi dia juga ibuku. Aku nggak mau kehilangan salah satu dari kalian." Dewi menatapnya, ada sedikit iba, tapi juga tekad yang tak tergoyahkan. "Aku ngerti, Mas. Aku juga nggak mau memisahkan kalian. Tapi kalau Mama terus seperti ini, kita yang akan hancur. Aku sudah diam selama ini, berharap Mama akan berubah. Tapi ternyata," ia menatap berkas di tangannya, "Mama justru makin berani." Arman terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Apa yang mau kamu lakukan?" Dewi tersenyum samar. "Aku akan pastikan Mama nggak bisa lagi memutarbalikkan keadaan. Tapi kali ini, aku nggak akan sendirian." Esok paginya, Dewi berangkat ke tokonya lebih awal. Toko perhiasan miliknya yang berada di pusat kota itu masih dalam tahap renovasi untuk peluncuran koleksi terbaru. Namun, di ruang kerjanya di lantai 2, ia bertemu dengan dua orang yang sudah menunggu. Pak Surya dan seorang wanita parubaya bernama Maya, mantan karyawan yang pernah bekerja di butik perhiasan milik Bu Ratna. Maya membawa sebuah map coklat besar. "Ini semua catatan stok dan transaksi butik milik ibu mertua Anda. Dari 2 tahun terakhir," katanya hati-hati. "Saya pikir, Anda perlu melihatnya." Dewi membuka map itu dan matanya langsung menangkap kejanggalan. Selisih stok perhiasan yang tidak pernah dilaporkan, penjualan tanpa kwitansi resmi, dan catatan pembelian pribadi menggunakan rekening butik.
Jadi, Mama sengaja menuduh saya untuk menutupi ini? Tanya Dewi, separuh tak percaya. Maya mengangguk. Sepertinya begitu. Saya mundur waktu itu karena mulai curiga. Dan saya nggak mau terlibat lebih jauh. Pak Surya menambahkan, kalau informasi ini benar, Bu Ratna bukan hanya melakukan kesalahan keluarga, tapi juga pelanggaran hukum. Dewi menutup map itu perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang justru terasa menakutkan. Kalau begitu, kita punya cara untuk memastikan Mama berhenti. Siang itu, Dewi pulang lebih awal, membawa map itu bersamanya. Ia tahu, menghadapi Bu Ratna secara langsung tanpa rencana akan sia-sia. Maka ia memilih waktu yang tepat. Malam nanti, setelah makan malam, ketika hanya ada mereka bertiga di rumah. Namun, sore harinya, Arman menerima telepon dari sepupu jauhnya yang tinggal di Bandung. Kabar yang datang justru memperumit keadaan. Gosip tentang Dewi mencuri perhiasan mertua sudah menyebar di keluarga besar, bahkan sebelum malam acara kemarin. Dewi hanya tersenyum mendengar itu. Berarti Mama sudah mulai sejak lama. Bagus, berarti aku nggak salah menyiapkan semua ini. Arman menatap istrinya lama, seperti baru menyadari betapa terencananya langkah-langkah Dewi. Kamu udah pikirkan ini jauh-jauh hari, ya? Bukan merencanakan balas dendam, jawab Dewi pelan. Tapi merencanakan cara bertahan. Malamnya, saat makan malam hanya bertiga, suasana terasa seperti sebelum badai. Bu Ratna makan dengan tenang, seolah tidak pernah ada insiden kemarin. Namun Dewi memperhatikan, matanya beberapa kali menatap ke arah tas yang ia letakkan di kursi sebelahnya. Tas yang menyimpan map coklat itu. Setelah makan, Dewi memberanikan diri. "Ma, boleh bicara sebentar di ruang kerja?" Bu Ratna menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Boleh, tapi jangan pikir Mama akan minta maaf untuk yang kemarin." Dewi hanya tersenyum. "Kita lihat saja nanti, Ma." Di ruang kerja, Dewi meletakkan map di atas meja. "Saya tahu Mama sudah bicara ke keluarga besar tentang saya. Tapi sebelum gosip itu makin besar, saya ingin Mama lihat sesuatu." Ia membuka map, menunjukkan catatan-catatan dari Maya. Satu persatu ia jelaskan selisih stok, penjualan tanpa bukti, dan pembelian pribadi. Bu Ratna awalnya mencoba menyangkal, tapi wajahnya mulai kehilangan warna ketika Dewi menunjukkan tanda tangan dan bukti transfer di beberapa lembar dokumen. "Ini, kamu dapat dari mana?" Suaranya bergetar. "Dari orang yang dulu pernah bekerja untuk Mama," jawab Dewi datar. "Saya nggak akan bawa ini ke polisi, Ma. Tapi, dengan satu syarat." Bu Ratna menatapnya tajam. "Apa?" Dewi mencondongkan tubuh. "Hentikan semua tuduhan pada saya. Dan mulai besok, jangan ikut campur lagi dalam urusan rumah tangga saya dengan Arman. Kalau Mama melanggar, saya akan pastikan semua ini sampai ke tangan yang berwenang." Keheningan panjang mengisi ruangan. Mata Bu Ratna berkilat, campuran antara marah dan takut. Tapi ia tahu, kali ini posisi tawarnya lemah. Akhirnya, ia berdiri. "Kamu pikir kamu menang, Dewi. Tapi ingat, ini belum selesai." Dewi tersenyum kecil. "Saya nggak mau menang, Ma. Saya cuma mau tenang." Saat pintu ruang kerja tertutup, Dewi menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia tahu, Bu Ratna mungkin akan mencari cara lain. Tapi setidaknya, malam ini ia berhasil membuat retakan pertama di tembok keras sang mertua. Retakan yang pada waktunya bisa meruntuhkan segalanya. Sejak malam di ruang kerja itu, suasana rumah menjadi aneh. Bukan lagi penuh ledakan amarah atau suara bentakan, melainkan keheningan yang terlalu rapi, seperti kain yang disetrika tanpa satu kerutan pun. Dewi tahu, diam bukan berarti menyerah. Diam justru bisa menjadi tanda bahwa badai sedang mengumpulkan tenaga.
Bu Ratna mulai jarang keluar kamar tamu. Kalaupun keluar, ia hanya untuk makan bersama, berbicara secukupnya, dan tidak pernah lagi menyinggung soal perhiasan atau gosip yang sudah terlanjur menyebar. Arman menganggap ini kemajuan. Mungkin Mama mulai sadar, katanya suatu malam sambil menyesap teh. Dewi hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia tahu pola seperti ini. Ia pernah melihatnya di dunia bisnis. Lawan yang tidak lagi ribut di depan umum biasanya sedang bekerja di balik layar, menyusun strategi yang lebih mematikan. 3 hari setelah pertemuan di ruang kerja, Dewi menerima pesan singkat dari salah satu pegawai tokonya, Wati. Pesan itu berisi foto Arman sedang duduk di sebuah kafe, berhadapan dengan seorang perempuan muda berambut panjang. Dari angle foto itu, terlihat jelas ekspresi serius di wajah Arman, sementara perempuan itu tersenyum tipis sambil memegang map. "Bu, saya nggak sengaja lihat Pak Arman di sini. Kayaknya dia lagi meeting sama orang yang pernah datang ke toko kita bulan lalu." Begitu isi pesannya. Dewi mengenali perempuan itu. Rani, pelanggan yang beberapa kali membeli perhiasan custom dengan nominal besar. Tapi ia juga tahu, Rani pernah mencoba mengorek-ngorek informasi pribadi tentang keluarga Dewi saat mengobrol santai di toko. Malamnya, Dewi tidak langsung menanyai Arman. Ia memilih memasak makan malam seperti biasa, bahkan menyiapkan hidangan favorit suaminya. Baru setelah Bu Ratna masuk kamar, Dewi membuka topik itu. "Mas, tadi siang ketemu Rani, ya?" tanyanya sambil membereskan piring. Arman terkejut sebentar, lalu tersenyum canggung. "Oh, iya. Dia minta tolong aku bantu cari investor untuk bisnisnya. Nggak ada yang aneh kok." Dewi menatapnya beberapa detik, mencoba membaca bahasa tubuhnya. "Investor? Mas kan bukan konsultan bisnis." Arman tertawa pelan. "Ya, aku cuma nyambungin aja. Biasa, pertemanan." Dewi tidak melanjutkan. Tapi di kepalanya, kepingan-kepingan kecil mulai tersusun. Rani, bisnis, dan kemungkinan besar Bu Ratna ada di balik ini. Kecurigaannya terkonfirmasi 2 hari kemudian. Pagi itu, saat Dewi sedang di ruang kerja toko, Maya datang lagi membawa kabar baru. "Saya dengar dari teman yang masih kerja di butik Bu Ratna. Beliau sering ketemu Rani beberapa minggu terakhir. Katanya, mau cari cara supaya bisnis Anda kelihatan bermasalah di mata Pak Arman." Dewi mengernyit. "Maksudnya?" Maya menurunkan suaranya. "Sepertinya mereka mau bikin laporan keuangan palsu, supaya seolah-olah toko Anda rugi besar dan menggerogoti keuangan keluarga. Kalau itu terjadi, posisi Anda di rumah akan goyah. Apalagi kalau Pak Arman percaya." Dewi duduk lama setelah Maya pergi. Di satu sisi, ia marah karena Bu Ratna masih nekat. Di sisi lain, ia merasa aneh. Justru sekarang, permainan ini menjadi lebih jelas arahnya. Kalau sebelumnya ia harus menebak-nebak, kini ia bisa menyusun langkah dengan presisi. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Surya. "Pak, saya butuh bantuan. Kita akan pasang trap. Kali ini, bukan hanya untuk melindungi saya, tapi juga untuk membuka semuanya ke Arman tanpa bisa disangkal." Hari-hari berikutnya, Dewi pura-pura sibuk dengan urusan toko. Ia sengaja memberi kesan bahwa ia lengah, agar lawan merasa punya kesempatan. Beberapa kali, ia mendengar Bu Ratna berbicara di telepon dengan nada rendah dari kamar tamu. Kadang-kadang, ada tawa pelan di sela percakapan itu. Arman sendiri terlihat mulai resah. Ia sering keluar rumah tanpa menjelaskan secara detail, dan pulang larut malam. Dewi tahu, sebagian waktunya memang untuk urusan kantor, tapi sebagian lagi, kemungkinan besar, terkait dengan rencana yang sedang disusun Bu Ratna. Suatu sore, Dewi sengaja datang ke butik milik mertuanya tanpa memberi kabar. Ia berpura-pura ingin membeli perhiasan untuk salah satu klien tokonya. Begitu masuk, ia melihat Rani sedang berdiri di dekat meja kasir.
memeriksa beberapa dokumen. Bu Ratna keluar dari ruang belakang dengan wajah terkejut yang cepat ia tutupi dengan senyum tipis. "Oh, Dewi, jarang-jarang kamu main ke sini." Dewi membalas senyum itu. "Iya, Ma. Kebetulan lewat." Ia melihat tumpukan kertas di meja, lalu dengan santai berkata, "Wah, banyak dokumennya. Lagi urusan besar, Ma." Rani cepat-cepat menutup mapnya, tapi Dewi sudah melihat sekilas. Lembaran yang sangat mirip dengan format laporan keuangan tokonya. Hanya saja, angkanya dipenuhi tanda minus merah. Dewi tidak menegur saat itu. Ia tahu, konfrontasi di tempat seperti ini hanya akan membuatnya kehilangan momentum. Sebaliknya, ia pulang dan mengatur pertemuan rahasia dengan Pak Surya. Rencananya sederhana tapi berisiko. Ia akan membuat 2 set laporan keuangan tokonya. 1 set asli, sehat dan transparan, yang sudah diaudit resmi. 1 set lagi, ia buat persis seperti versi palsu yang sedang disusun Bu Ratna, tapi dengan marking kecil, kode rahasia di tiap lembar, yang bisa membuktikan bahwa dokumen itu keluar dari tokonya sendiri, bukan hasil audit resmi. Kalau dokumen itu muncul di tangan Arman atau keluarga besar, Dewi akan tahu persis dari mana asalnya. Seminggu kemudian, perangkap itu membuahkan hasil. Arman pulang dengan wajah serius dan membawa map. "Wai, kita perlu bicara." Mereka duduk di ruang tamu. Arman membuka map itu dan menunjukkan laporan keuangan yang jelas-jelas versi palsu. "Mama dapat ini dari orang yang katanya kerja di tokomu. Dia bilang, kondisi keuanganmu buruk, dan kamu gak cerita ke aku. Apa ini benar?" Dewi pura-pura terkejut. "Boleh aku lihat?" Ia memeriksa setiap lembar, lalu tersenyum tipis. "Mas, lihat pojok kanan bawah halaman ini. Ada huruf kecil, DW, yang nyaris nggak kelihatan. Itu kodeku sendiri untuk menandai dokumen yang aku buat sebagai dummy." Arman mengerutkan dahi. "Dummy?" "Iya," jawab Dewi tenang. "Dokumen ini aku buat sendiri, sengaja kubiarkan hilang, supaya orang yang mau menjatuhkan aku mengambilnya. Dan sekarang, aku tahu siapa yang mengambil." Arman terdiam lama, lalu menatapnya lekat-lekat. "Kamu yakin? Mama yang..." "Aku nggak akan bilang yakin kalau nggak punya bukti," potong Dewi. "Besok, aku akan tunjukkan semuanya. Tapi aku butuh kamu hadir, Mas, dan melihat dengan mata kepala sendiri." Wajah Arman menunjukkan kebingungan yang bercampur rasa bersalah. "Kenapa semua harus sampai sejauh ini, Wai?" Dewi menarik napas panjang. Karena ada orang yang tidak akan berhenti sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka mau, atau dihentikan. Malam itu, Dewi duduk sendirian di beranda, memandangi jalan sepi di depan rumah. Ia tahu, langkah berikutnya akan menjadi penentu. Apakah ia bisa mengakhiri permainan ini, atau justru membuka babak baru yang lebih berbahaya? Di balik jendela kamar tamu, Bu Ratna berdiri diam, menatap ke arahnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Tidak ada kata-kata malam itu, hanya 2 perempuan yang saling mengukur langkah, menunggu siapa yang akan membuat gerakan pertama. Dan di tengah keheningan itu, Dewi menyadari satu hal. Permainan ini sudah bukan lagi tentang perhiasan, laporan keuangan, atau gosip. Ini sudah menjadi perang tentang siapa yang punya hak untuk bertahan, dan siapa yang akan dikorbankan. Pagi itu, langit Jakarta kelabu. Hujan turun rintik-rintik, seolah alam pun menahan napas sebelum badai yang sebenarnya datang. Dewi sudah bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan, bukan sekadar untuk Arman, tapi juga untuk memastikan semua berjalan seperti biasa di mata Bu Ratna. Arman keluar dari kamar dengan wajah kaku. Malam sebelumnya, ia nyaris tak bicara setelah Dewi mengungkapkan kebenaran soal laporan keuangan palsu. Lelaki itu duduk, menyeruput kopi, tapi pandangannya kosong. "Mas,
panggil Dewi pelan. HM. Kita janji ketemu Pak Surya jam 10. Dia sudah siapkan semua bukti. Tapi aku minta satu hal. Mas dengarkan dulu semuanya sampai selesai. Jangan memutuskan sebelum melihat gambaran utuh. Arman mengangguk tanpa menatapnya. Iya, aku akan dengar. Bu Ratna keluar dari kamar tamu dengan gaun rumah warna pastel, terlihat santai. Ia duduk di meja makan, mengambil sepotong roti. Pagi, ucapnya ringan. Dewi membalas singkat. Pagi, MA. Tak ada pembicaraan lebih jauh. Namun Dewi menangkap kilatan aneh di mata mertuanya. Sebuah keyakinan dingin yang biasanya dimiliki orang yang merasa memegang kendali. Jam 10 tepat, Dewi dan Arman tiba di kantor Pak Surya. Ruangan itu besar. Dindingnya penuh dengan lemari arsip dan sertifikat audit resmi. Begitu mereka duduk, Pak Surya langsung membuka laptopnya, lalu memutar rekaman CCTV yang diambil dari toko perhiasan Dewi. Rekaman itu menunjukkan Rani datang ke toko, berpura-pura memesan cincin custom, lalu mengobrol dengan salah satu pegawai baru. Di menit berikutnya, terlihat Rani mengambil sebuah map dari meja kasir. Map yang ternyata berisi dokumen dummy buatan Dewi. Arman menatap layar tanpa berkedip. Kami sengaja menempatkan map itu di meja dengan posisi mencolok, jelas Pak Surya. Dan setelah Rani keluar, kami mengikutinya dari jarak aman. Dia langsung menuju butik milik Ibu Ratna. Arman mulai gelisah. Ini, buktinya kuat. Pak Surya mengeluarkan foto hasil follow up. Rani menyerahkan map itu kepada Bu Ratna di butik. Lalu mereka berdua membicarakan isi dokumen sambil menunjuk-nunjuk beberapa angka. Dewi menatap suaminya. Mas, aku nggak bikin cerita. Semua ini nyata. Aku sengaja memancing. Dan mereka makan umpan itu. Arman mengusap wajahnya. Aku nggak tahu harus bilang apa. Mama. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, pintu ruang Pak Surya terbuka. Dan di sanalah berdiri Bu Ratna, bersama Rani. Aku kira kalian akan mengundangku, ucap Bu Ratna dengan nada sinis. Ternyata aku harus mencari tahu sendiri tempat pertemuan ini. Arman bangkit dari kursinya. Mama, ini apa? Potong Bu Ratna. Ini fitnah? Ini jebakan yang dibuat istrimu supaya aku terlihat jahat di matamu. Dewi menatapnya tenang. Kalau memang itu fitnah, MA, jelaskan saja kenapa MA menerima dokumen yang jelas-jelas bukan hasil audit resmi, lalu membicarakannya dengan orang luar. Rani maju selangkah. Karena Bu Ratna ingin memastikan kebenaran. Kalau laporan itu palsu, berarti kamu memang berniat menipu keluarga ini. Pak Surya mengangkat satu alis. Nyonya, laporan itu memang palsu, tapi dibuat oleh klien saya sendiri, dengan penanda khusus, untuk melacak kebocoran informasi. Artinya, siapapun yang memegangnya tanpa izin resmi berarti mengambilnya secara ilegal. Ruangan menjadi sunyi. Arman memandang ibunya, lalu ke Rani. Mama, benarkah ini? Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata, aku melakukan ini demi kamu, Men. Demi masa depanmu. Perempuan ini, ia menunjuk Dewi, hanya akan membawa masalah. Aku tidak mau kamu terjebak. Dengan menjebaknya balik, dengan membuat bukti palsu untuk menjatuhkan dia, suara Arman mulai meninggi. Aku melakukan apa yang perlu, jawab Bu Ratna datar. Dewi mengerti, momen ini adalah titik krusial. Ia bisa memilih untuk terus menyerang, atau membiarkan Bu Ratna menjerat dirinya sendiri. Ia memilih opsi kedua. MA, ucap Dewi pelan, kalau MA yakin aku salah, silakan bawa masalah ini ke pengadilan. Aku siap hadapi. Tapi aku juga akan membawa semua bukti yang aku punya. Rekaman, foto, dan kesaksian pegawai toko. Dan ingat,
reputasi keluarga ini juga akan ikut dipertaruhkan. Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam. Rani mencoba memecah ketegangan. Kita nggak perlu sampai ke sana, kan? Kita bisa bicara baik-baik. Pak Surya menatap mereka dengan senyum tipis. Kalau ingin bicara baik-baik, seharusnya itu dilakukan sebelum mengambil dokumen orang lain. Arman memejamkan mata, lalu berkata lirih, "Mama, pulang dulu. Aku butuh waktu berpikir." Bu Ratna ingin membantah, tapi melihat tatapan putranya yang dingin, ia memilih berbalik dan keluar ruangan. Rani mengikutinya tanpa berkata apa-apa. Dewi duduk kembali, merasakan lega bercampur waspada. Ia tahu, ini belum selesai. Orang seperti Bu Ratna tidak akan menyerah hanya karena sekali terpojok. Tapi setidaknya, kali ini Arman sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Di mobil, perjalanan pulang berlangsung dalam diam. Hujan semakin deras, membasahi kaca depan. Arman menggenggam setir erat-erat. "Wai, aku minta maaf. Aku terlalu percaya pada Mama tanpa mempertanyakan." Dewi menatap jalan di depan. "Aku nggak minta Mas memilih antara aku dan Mama. Aku cuma minta Mas melihat kebenaran apa adanya. Sisanya, Mas yang tentukan." Arman menoleh sekilas, lalu mengangguk. "Aku akan pastikan ini berhenti." Namun malamnya, tepat saat Dewi hendak tidur, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Saat diangkat, suara di ujung sana membuat darahnya dingin. "Kalau kamu pikir hari ini membuatku kalah, kamu salah besar." Suara Bu Ratna terdengar rendah dan penuh ancaman. "Kamu baru saja membuka pintu untuk sesuatu yang jauh lebih buruk." Telepon terputus. Dewi menatap layar ponselnya, lalu memejamkan mata. Ia tahu, permainan baru saja memasuki babak berikutnya, dan kali ini, Bu Ratna mungkin akan bermain lebih kotor dari sebelumnya. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah di halaman rumah. Dewi terbangun lebih awal, namun perasaan tidak nyaman menggelayuti dadanya. Kata-kata ancaman Bu Ratna melalui telepon masih berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Di meja makan, Arman sudah duduk sambil membaca koran. Namun kali ini ekspresinya tegang. "Wai, kamu harus lihat ini." Dewi mengambil koran dari tangannya. Di halaman depan, tepat di bawah berita politik, ada artikel dengan judul besar, "Toko perhiasan mewah diduga gunakan emas palsu untuk pelanggan kelas atas." Dewi menatap lekat-lekat foto yang terpampang di artikel itu. Itu foto tokonya, lengkap dengan logo dan nama yang jelas. "Ini bohong. Semua barang kita bersertifikat resmi," seru Dewi dengan suara bergetar. "Aku tahu, tapi orang-orang nggak akan langsung percaya kebenaran. Mereka akan ingat judulnya," ujar Arman, nadanya muram. Ponsel Dewi mulai berdering tanpa henti. Pertama dari manajer tokonya, lalu dari pemasok, lalu dari pelanggan yang marah. Media sosial sudah dibanjiri komentar miring. Sebagian bahkan menuntut pengembalian uang. Dewi menenangkan manajer tokonya melalui telepon. "Kamu simpan semua sertifikat keaslian di brankas. Kalau ada wartawan atau pelanggan datang, tunjukkan dokumennya. Jangan izinkan siapapun masuk ruang penyimpanan tanpa aku." Setelah menutup telepon, Dewi duduk dengan wajah pucat. "Mas, ini pasti kerjaannya Mama. Siapa lagi yang punya akses cukup untuk bikin cerita kayak gini cepat menyebar?" Arman menghela napas. "Aku nggak mau langsung nuduh. Tapi, aku juga nggak tahu siapa lagi yang sanggup." Dewi memutuskan bergerak cepat. Ia menelepon pengacaranya, lalu mengatur konferensi pers di tokonya sore itu. Ia tahu, dalam krisis seperti ini, diam justru akan membuat gosip tumbuh liar. Namun di sela persiapan, ia menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Kalau mau semua ini berhenti, tinggalkan Arman. Jangan coba-coba cari tahu siapa pengirimnya."
Dewi menatap layar ponselnya lama. Tekanan ini jelas diarahkan bukan hanya untuk menghancurkan bisnisnya, tapi juga pernikahannya. Sore itu, toko perhiasan Dewi dipenuhi wartawan. Lampu kamera menyala, mikrofon diarahkan padanya. Dewi berdiri di depan meja pajangan, mengenakan jas putih dan kalung sederhana. Tampak percaya diri meski dalam hati ia berperang melawan rasa takut. "Terima kasih sudah datang," ucapnya membuka acara. "Tuduhan yang beredar hari ini adalah tidak benar. Semua perhiasan yang kami jual memiliki sertifikat resmi dan telah diuji di laboratorium independen." Ia mengangkat sebuah amplop besar. Di dalamnya ada dokumen lengkap, termasuk bukti pengujian dari 3 lembaga berbeda. "Saya juga mengundang perwakilan dari Asosiasi Pengrajin Emas untuk memeriksa langsung barang di toko ini." Seorang wartawan mengacungkan tangan. "Ibu Dewi, sumber kami mengatakan ada mantan pegawai yang mengaku diminta memalsukan sertifikat. Bagaimana tanggapan Anda?" Dewi tersenyum tipis. "Kalau ada mantan pegawai yang membuat klaim seperti itu, saya persilakan mereka membawa bukti ke pengadilan. Karena jika tidak, itu fitnah dan akan saya tindak secara hukum." Konferensi pers itu berlangsung selama hampir 1 jam. Meski Dewi berhasil menunjukkan bukti kuat, ia tahu efek berita bohong ini tidak akan hilang seketika. Nama baiknya sudah tercoreng di sebagian mata publik. Malamnya, Dewi dan Arman duduk di ruang keluarga. "Mas, kalau ini terus berlanjut, tokoku bisa bangkrut. Banyak pemasok mulai ragu kirim barang. Beberapa pelanggan membatalkan pesanan besar," kata Dewi dengan nada putus asa. Arman memegang tangannya. "Aku janji, aku akan cari tahu siapa yang mulain semua ini. Kalau ternyata Mama..." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara berat. "Aku akan bicara langsung dengannya, tanpa kompromi." Keesokan harinya, Arman benar-benar mulai bergerak. Ia menemui seorang kenalan lama yang bekerja di salah satu perusahaan media. Dari sana, ia mendapat bocoran bahwa berita itu berasal dari siaran pers anonim, namun dikirim dari komputer di butik milik Bu Ratna. Arman terdiam lama di mobil, menggenggam kertas bukti itu. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Semua benang merah mengarah ke ibunya. Sementara itu, Dewi kembali mendapat serangan baru. Beberapa pelanggan kelas menengah mendatangi toko dengan wajah marah, meminta uang kembali. Salah satu dari mereka bahkan datang sambil merekam video, jelas untuk diunggah ke media sosial. "Aku nggak mau dengar penjelasan. Aku mau uangku kembali, atau aku lapor polisi," teriak seorang pria berkaus hitam. Dewi menatapnya tenang. "Silakan, Pak. Tapi sebelum itu, mari kita periksa ulang barangnya bersama di depan saksi." Saat pemeriksaan dilakukan, terbukti barang itu asli, sesuai sertifikat. Pria itu langsung salah tingkah, tapi tetap pergi tanpa minta maaf. Dewi tahu, video ini mungkin tetap akan dipelintir untuk membuatnya terlihat buruk. Sore itu, Arman pulang dengan wajah suram. "Wai, aku sudah tahu semuanya. Mama yang kirim berita bohong itu. Dia pakai butik sebagai markas. Bahkan Rani yang bantu nyusun ceritanya." Dewi menutup mata sejenak. "Mas mau apa sekarang?" "Aku mau bicara sama Mama malam ini. Kamu ikut." Malam pun tiba. Mereka berdua datang ke rumah Bu Ratna. Begitu pintu dibuka, Bu Ratna tampak terkejut melihat Arman memegang segepok kertas. "Apa ini, Men?" "Bukti," jawab Arman singkat. "Bukti kalau Mama yang sebarkan berita bohong soal toko Dewi. Aku mau dengar penjelasan Mama sekarang." Bu Ratna menatap tajam ke arah Dewi. "Jadi kamu bawa anakku untuk menghakimi ibunya sendiri? Hebat. Memang itu tujuanmu dari awal, kan?" Dewi menggeleng pelan. "Ma, aku nggak mau perang. Tapi apa yang Ma lakukan sudah merusak hidup banyak orang. Pegawai-pegawaiku,
pemasok, pelanggan. Ini bukan cuma tentang aku. Bu Ratna terdiam, lalu tertawa pendek. Kamu pikir aku peduli? Aku hanya peduli pada keluargaku sendiri. Dan kamu, bukan bagian dari itu. Arman mengepalkan tangan. Kalau Mama masih mau jadi bagian dari hidupku, Mama harus hentikan semua ini. Kalau enggak, aku yang akan menjauh. Ruangan hening. Kata-kata Arman menggantung di udara, menjadi ultimatum yang tak main-main. Bu Ratna menatap putranya, lalu ke Dewi, namun tidak memberi jawaban. Dewi merasakan sesuatu berubah di malam itu. Mungkin bukan kemenangan, tapi sebuah pergeseran besar. Sebuah meja yang mulai dibalik. Namun ia juga tahu, keputusan Bu Ratna nanti akan menentukan apakah badai ini benar-benar mereda, atau justru berubah menjadi topan yang lebih dahsyat. Pagi itu langit terlihat pucat, seolah menandakan hari yang akan berat. Dewi duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang uapnya sudah mulai hilang. Arman duduk di seberangnya, sama-sama terdiam. Malam tadi, setelah ultimatum Arman, Bu Ratna tidak memberi jawaban jelas. Ia hanya berdiri mematung, membiarkan mereka pergi dengan wajah keras tanpa emosi. Aku nggak tahu, why? Arman menghela napas. Kalau Mama nggak berubah, kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Dewi memandangnya. Kemungkinan terburuk menurut Mas apa? Hubungan kita akan selalu diserang. Aku nggak mau kamu terus jadi korban. Dewi terdiam, merasakan kepedihan sekaligus kekuatan. Ia sadar, inilah saatnya ia berdiri bukan hanya untuk membela diri, tapi juga untuk mengamankan masa depan rumah tangganya. Beberapa jam kemudian, sebuah pesan masuk di ponsel Dewi. Datang ke butiku jam 3 sore. Sendiri. Kalau tidak, aku akan pastikan berita tentangmu makin hancur. Pesan itu dikirim dari nomor Bu Ratna. Dewi menimbang-nimbang. Ia tahu ini mungkin jebakan, tapi di sisi lain, ia merasa waktunya untuk mengakhiri semua ini sudah tiba. Ia membalas singkat. Baik, saya datang. Butik Bu Ratna berada di kawasan elit kota. Saat Dewi tiba, butik tampak sepi. Hanya ada satu pegawai di meja kasir yang langsung menunduk saat melihatnya. Di ruang dalam, Bu Ratna duduk di kursi berlapis beludru. Di sebelahnya Rani dengan senyum tipis. Dewi, suara Bu Ratna dingin. Akhirnya kamu datang tanpa Arman. Kita bisa bicara langsung. Apa yang mau Mama bicarakan? Tanya Dewi tenang. Bu Ratna menatapnya lama. Kamu tinggalkan Arman. Sekarang juga. Kalau tidak, aku akan sebar bukti-bukti, atau setidaknya yang akan dipercaya orang, bahwa kamu memang jual emas palsu. Sekali gosip itu menyebar, tidak akan ada yang mau belanja di tokomu. Dewi menarik napas dalam. Mama mau tahu sesuatu. Ia mengeluarkan tablet dari tasnya, lalu memutar sebuah video. Video itu menampilkan Bu Ratna dan Rani sedang berdiskusi dengan seseorang tentang cara menyebarkan berita bohong tentang toko Dewi. Suara mereka terdengar jelas, bahkan rencana detailnya juga terbongkar. Wajah Bu Ratna memucat. Dari mana kamu dapat ini? Dari pegawai Mama yang sudah muak dipaksa ikut fitnah orang. Dia datang ke pihakku. Dan sekarang video ini sudah diamankan pengacara dan polisi. Kalau Mama masih mau bermain kotor, besok video ini ada di semua portal berita, ujar Dewi mantap. Rani mulai gelisah. Tante, ini. Diam, Rani, bentak Bu Ratna, tapi suaranya sudah tidak sekuat tadi. Dewi mendekat. Mama, aku bisa melawan, tapi aku nggak mau. Aku datang ke sini untuk memberi pilihan. Hentikan semua serangan ke aku, dan aku janji tidak melibatkan polisi atau media. Tapi kalau Mama terus mengganggu, aku akan pastikan Mama yang akan kehilangan nama baik. Ruangan itu sunyi. Hanya suara detik jam yang terdengar. Akhirnya,
Bu Ratna memalingkan wajah. Keluar dari sini. Dewi menatapnya sebentar, lalu pergi tanpa menoleh. Ia tahu, keheningan Bu Ratna tadi bukan tanda kalah total, tapi jelas bukan kemenangan di pihaknya. Setidaknya, pertempuran terbuka ini sudah berhenti. Malamnya, Arman memandang Dewi lama. Aku nggak tahu apa yang kamu lakukan siang tadi. Tapi Mama, tiba-tiba telepon aku, cuma bilang, jaga istrimu baik-baik. Dewi tersenyum kecil. Kadang, Mas, yang kita butuhkan bukan balas dendam, tapi menunjukkan bahwa kita bisa melawan dengan elegan. Supaya orang tahu, kita bukan korban yang mudah diinjak. Arman memeluknya. Aku bangga sama kamu, Wai. Beberapa minggu berlalu. Berita negatif tentang toko Dewi mulai menghilang, tergantikan oleh liputan positif tentang kampanye sosial yang ia jalankan, membantu pengrajin perhiasan lokal melalui program pelatihan dan pemasaran. Penjualan kembali naik, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya karena banyak orang mengagumi keteguhannya menghadapi fitnah. Pegawai-pegawainya kembali tersenyum, pelanggan setia datang lagi, dan pemasok yang sempat ragu kini kembali percaya. Suatu sore, saat Dewi sedang menata perhiasan baru di etalase, ia menerima karangan bunga besar dengan kartu bertuliskan, "Untuk menantu yang lebih kuat dari yang kubayangkan." Tidak ada tanda tangan, tapi Dewi tahu siapa pengirimnya. Ia hanya tersenyum, lalu meletakkan bunga itu di meja depan toko. Ia tidak mengharapkan cinta dari Bu Ratna, tapi ia tahu, setidaknya, hormat sudah mulai tumbuh, walau sedikit, walau diam-diam. Dewi menatap keluar jendela tokonya. Matahari sore memantulkan cahaya emas di permukaan cincin dan kalung di etalase. Ia menyadari, hidup seperti perhiasan, dibentuk melalui panas, tekanan, dan waktu. Fitnah, ujian, dan sakit hati hanyalah bagian dari proses mengukir kilaunya. Dan hari ini, ia tahu, cahayanya akan terus menyala, tak peduli siapa yang mencoba meredupkannya.